Tak lolos tes pramugari. Wanita ini jadi pengangguran dan mendadak kaya setelah nemu emas 250 triliun di tepi jalan. Mimpi terhenti. Laras menatap layar ponselnya dengan tangan yang gemetar. Tulisan sederhana itu seolah menembus hatinya seperti jarum. "Maaf, Anda belum lolos seleksi." Matanya panas. Napasnya terasa sesak. Semua mimpi yang selama ini ia rajut sejak kecil, seolah hancur dalam sekejap. Sejak SMA, Laras selalu bermimpi menjadi pramugari. Baginya, itu bukan sekadar pekerjaan, tetapi simbol kebebasan, petualangan, dan kesempatan melihat dunia. Ia membayangkan dirinya melayang di antara awan, menyapa penumpang dengan senyum hangat, dan mengenakan seragam rapi yang selalu ia kagumi di majalah. Kini, semua itu terasa jauh dan tak mungkin lagi. Ia duduk di kursi kamarnya yang sempit, dikelilingi poster pesawat dan tiket palsu yang dipasang di dinding, tanda mimpinya selama ini. Laras menatap poster itu. Air matanya menetes, membasahi pipi. Di luar jendela, matahari sore mulai merunduk, tetapi hatinya terasa gelap, seperti malam tanpa bintang. Orang tuanya sudah menelepon beberapa kali, menanyakan kabar tesnya. Ia tidak punya keberanian untuk menjawab. Ia takut mendengar suara kecewa mereka, takut menanggung tatapan iba yang selalu ia benci. Laras merasa bersalah, bukan karena gagal, tetapi karena ia merasa mengecewakan semua orang yang percaya padanya. Laras mencoba mengalihkan pikirannya. Ia menelusuri kamar, melihat celengan kecil yang berisi tabungan dari bekerja paruh waktu di kafe dan toko buku. Semua itu terasa sia-sia. Apa gunanya semua ini jika aku bahkan tidak bisa meraih mimpiku? Gumamnya dalam hati. Ia memutuskan untuk berjalan keluar rumah, menapaki trotoar yang biasa ia lewati saat masih membawa semangat membara. Jalanan kota yang ramai kini terasa dingin dan penuh ejekan dalam pikirannya. Ia membayangkan teman-temannya yang lolos tes, yang akan segera mengenakan seragam pramugari dan berkeliling dunia. Laras merasa tertinggal, seperti dunia bergerak tanpa menunggu dirinya. Di tengah perjalanan itu, Laras berhenti sejenak di taman kota. Angin sore meniup rambutnya yang tergerai, dan suara anak-anak bermain terdengar samar. Ia duduk di bangku kayu, menundukkan kepala, dan membiarkan kesedihan itu mengalir. Namun, di balik rasa putus asa itu, ada sedikit percikan kecil, sebuah pertanyaan yang mulai muncul. Kalau jalan ini tertutup, apakah masih ada jalan lain untukku? Laras tidak tahu jawabannya. Yang ia tahu hanya satu, dunia seakan menutup pintu besar itu, tetapi mungkin masih ada celah kecil di ujung jalan, yang menunggu untuk ditemukannya. Dengan hati yang berat namun sedikit berani, ia bangkit, berjalan kembali ke rumah, dan memutuskan untuk mencoba menenangkan diri malam itu. Namun, dalam hatinya, pertanyaan itu tetap menempel, membisikkan bahwa hidupnya belum berakhir, meski mimpinya hari ini runtuh. Rasa putus asa. Keesokan harinya, Laras bangun dengan kepala berat. Hatinya masih terasa seperti tertimpa batu besar. Pagi itu, suara telepon di kamar tidak berhenti berdering. Dari layar, terlihat nama ibunya. Laras menarik napas panjang, lalu mengangkat telepon dengan suara serak. "Laras, bagaimana hasil tesnya?" Suara ibunya terdengar lembut tapi penuh kekhawatiran. Laras menelan ludah, mencoba menahan gemetar. "Aku gagal, Bu." Ada keheningan sejenak di seberang telepon. Lalu terdengar suara berat ayahnya. "Gagal? Lagi? Laras, kau harus bisa lebih serius. Kau tidak bisa terus-terusan begini. Hidup ini tidak menunggu orang yang malas." Hati Laras nyaris remuk. Kata-kata itu bukan hanya sekadar nasihat. Ia terdengar seperti vonis. Ia merasa tidak ada ruang untuk bersedih atau berjuang. Bahkan orang yang ia cintai dan hormati, kini tampak kecewa padanya. Setelah menutup telepon, Laras duduk di lantai kamarnya. Mata merahnya menatap dinding kosong. Ia merasa sendirian,
Seperti tidak ada seorang pun yang mengerti rasa sakitnya. Teman-temannya yang dulu selalu berbagi mimpi kini tampak seperti orang asing. Beberapa dari mereka bahkan mengejek dengan kalimat seperti, "Gagal lagi, ya? Kau memang bukan tipe pramugari, Laras. Sudah coba yang lain saja, biar nggak malu-maluin." Setiap kata itu menusuk hatinya. Laras merasa hidupnya hancur, dan dunia tampak terlalu kejam untuk dirinya. Ia mencoba menghibur diri dengan berjalan-jalan di sekitar kota, tetapi semua pemandangan yang biasanya menyenangkan kini terasa hambar. Orang-orang tertawa, berlari, dan pergi ke pekerjaan mereka masing-masing, sementara ia merasa terjebak dalam bayangan kegagalan. Di tengah keputusaasaannya, Laras menemukan secuil kekuatan kecil. Ia duduk di taman, menatap anak-anak yang bermain, dan menyadari satu hal, hidup harus tetap berjalan, meski hati sedang hancur. Namun pertanyaannya masih menggantung. Apa yang bisa kulakukan sekarang? Jalan apa yang tersisa untukku? Ia mencoba menulis di buku harian lamanya, menuangkan semua rasa kecewa, marah, dan sedih. Tulisan itu menjadi pelampiasan, tetapi juga pengingat bahwa hidupnya belum berakhir sepenuhnya. Laras menyadari bahwa kegagalan ini bukan akhir dunia, hanya awal dari perjalanan panjang yang akan menantinya, meski saat ini terasa gelap. Malam itu, Laras tidur dengan mata berat dan pikiran penuh kekhawatiran. Namun, di dalam hati, ada sebuah benih kecil, keinginan untuk bangkit, mencari jalan lain, dan membuktikan bahwa hidupnya lebih dari sekadar kegagalan hari ini. Pengangguran yang berat. Hari-hari Laras mulai terasa panjang dan monoton. Bangun pagi, menatap langit dari jendela kamarnya, lalu duduk di kursi sambil menyesap kopi yang dingin. Semua rutinitasnya kini terasa hampa karena tidak ada tujuan yang jelas. Ia tidak pergi ke kantor, tidak ada jadwal kerja, tidak ada teman untuk diajak berbagi cerita. Yang ada hanyalah kekosongan yang menekan dadanya. Laras mencoba mencari pekerjaan, tetapi dunia nyata lebih kejam daripada yang ia bayangkan. Setiap lamaran yang ia kirim, entah itu sebagai kasir, pramuniaga, atau bahkan pekerjaan paruh waktu, selalu berakhir dengan penolakan. Email balasan singkat, telepon yang tidak pernah ada, atau jawaban singkat seperti, "Kami mohon maaf, posisi telah terisi." Setiap penolakan seperti menempel di hatinya, membuat Laras merasa tidak kompeten dan gagal total. Selain itu, tekanan dari keluarga semakin terasa. Ayahnya kerap menegur, "Laras, jangan hanya duduk di rumah. Kau harus bisa mandiri." Ibunya pun kadang memberi komentar yang walau berniat baik, terdengar menusuk. "Kau sudah lulus lama, kenapa belum bisa mandiri?" Laras mencoba tersenyum, tetapi senyumnya hanyalah topeng. Dalam hatinya, ia merasa dunia terlalu berat, dan dirinya terlalu lemah. Setiap hari ia mencoba mengisi waktu dengan hal-hal kecil, membaca buku, menonton video motivasi, atau berjalan-jalan di sekitar kota. Namun, semua itu terasa sementara. Ia merasa seperti orang yang terjebak di ruang tanpa pintu keluar. Kekosongan itu membuatnya bertanya-tanya, apakah hidupku memang hanya seperti ini? Apakah aku memang ditakdirkan untuk gagal? Laras juga mulai merasakan dampak psikologis dari pengangguran, rasa malu, rendah diri, dan kecemasan yang terus meningkat. Ia sering menatap teman-temannya di media sosial, melihat mereka bekerja, jalan-jalan, atau mencapai kesuksesan kecil. Setiap unggahan seakan mengingatkan Laras bahwa dirinya tertinggal jauh, membuat hatinya semakin gelisah. Di saat-saat sepi itu, Laras kadang berbicara pada dirinya sendiri, mencoba menguatkan hati. "Aku harus bisa. Aku tidak boleh menyerah. Mungkin jalan ini belum terlihat, tapi pasti ada jalan lain." Namun, kata-kata itu terdengar lemah, hampir seperti gema yang hilang sebelum sampai ke telinganya sendiri. Hingga suatu sore, ketika ia duduk di tepi jalan sambil menatap lalu lintas yang sibuk, Laras merasakan sesuatu yang aneh. Sebuah kilau kecil di sisi jalan menarik perhatiannya.
Ia membungkuk, menatap tanah, dan seketika hatinya berdetak lebih cepat. Apa yang ditemukannya akan menjadi titik balik dalam hidupnya. Sesuatu yang bahkan dalam mimpi terliarnya pun tidak pernah ia bayangkan. Kehidupan Laras yang penuh kebingungan dan kekosongan perlahan mulai berubah. Hanya karena sebuah penemuan yang tampak sederhana di tepi jalan. Dunia yang terasa gelap kini mulai menyingkap celah cahaya kecil. Kehidupan sehari-hari. Sejak kegagalannya dalam tes pramugari, hidup Laras berjalan dalam lingkaran yang sama setiap hari. Bangun pagi, menyeduh kopi sendiri, sarapan seadanya, lalu menatap langit dari jendela kamarnya. Jalanan kota yang ramai terasa seperti dunia lain. Ramai, bergerak cepat, sementara ia hanya diam di tempat, seolah menjadi bayangan dari kehidupan yang seharusnya dijalani. Setiap pagi, Laras mencoba membuat daftar hal-hal yang bisa ia lakukan, mencari pekerjaan, mengirim lamaran, menulis ide usaha kecil-kecilan. Namun, seiring berjalannya hari, semangat itu sering hilang begitu saja, digantikan rasa putus asa yang semakin berat. Ia duduk berjam-jam di meja belajar, menatap laptop, mencoba menjelajahi situs lowongan pekerjaan, tapi setiap klik selalu berakhir dengan penolakan atau ketidakpastian. Untuk bertahan hidup, Laras mulai melakukan hal-hal sederhana. Kadang ia membantu tetangga mengurus belanja, sesekali menjadi pengantar barang, atau menjual kerajinan kecil yang ia buat sendiri. Uangnya sedikit, tapi cukup untuk membeli makanan dan membayar kos. Setiap rupiah terasa berharga, dan Laras belajar menghargai hal-hal kecil yang dulu ia anggap remeh. Rutinitasnya pun diwarnai dengan kebiasaan kecil yang menjadi teman di saat kesepian, membaca novel di taman, menulis catatan harian tentang perasaannya, menonton video motivasi atau tutorial memasak di YouTube. Laras mencoba menahan rasa gelisahnya, walau sering gagal. Kadang ia menangis di malam hari, memikirkan betapa sulitnya hidupnya sekarang. Selain itu, tekanan dari lingkungan sekitar tidak pernah hilang. Teman-temannya yang dulu dekat kini sibuk dengan pekerjaan dan kehidupan mereka sendiri. Beberapa dari mereka bahkan menyinggung kegagalannya secara terselubung. "Laras, kapan kau mau serius dengan hidupmu?" Kalimat-kalimat itu menusuk, tapi Laras mencoba tersenyum, meski hatinya terasa hancur. Namun di balik rutinitas monoton itu, Laras mulai menemukan kekuatan kecil dalam dirinya. Ia belajar untuk menghargai waktu, merapikan hidupnya sendiri, dan tetap menjaga kesehatan tubuh dan pikiran. Setiap malam, sebelum tidur, ia menulis satu hal yang ia syukuri hari itu, meski hanya secuil, seperti, "Hari ini aku bisa menyiapkan makan sendiri," atau, "Aku berhasil berjalan kaki 1 jam tanpa merasa putus asa." Hidup Laras saat itu memang sederhana, bahkan bisa dibilang membosankan, tapi setiap hari ia belajar bertahan, menemukan arti kecil dari kebahagiaan, dan menyadari satu hal, meski hari ini terasa berat, hidup tetap harus dijalani. Dan meskipun dunia terasa gelap dan monoton, takdir rupanya menyiapkan kejutan yang akan mengubah segalanya. Suatu sore, ketika Laras sedang berjalan pulang setelah mengantar beberapa paket kecil untuk tetangga, matanya menangkap sesuatu yang bersinar di sisi jalan, sesuatu yang akan menjadi awal dari perubahan hidupnya yang luar biasa. Pertemuan dengan orang baik. Sore itu, Laras berjalan perlahan di sepanjang trotoar yang sibuk. Tangannya menggenggam tas kain sederhana berisi beberapa makanan yang baru ia antarkan untuk tetangga. Langit mulai memerah, menandai akhir hari, tapi di hatinya, awan gelap kesedihan masih menutupi cahaya. Di sudut jalan, ia melihat seorang pria tua duduk di bangku taman. Rambutnya putih, kulitnya keriput, dan pakaiannya sederhana, tapi ada senyum hangat yang selalu terpancar dari wajahnya. Laras ragu sejenak, tapi entah mengapa, ia merasa terdorong untuk duduk di samping pria itu. "Hari ini berat, ya?" tanya pria tua itu tiba-tiba. Suaranya lembut dan menenangkan. Laras menatapnya, terkejut. Bagaimana orang asing ini bisa tahu? Ia hanya mengangguk pelan. "Iya." Terasa seperti semua pintu tertutup. Pria tua itu tersenyum.
Terkadang, saat semua pintu tertutup, sebenarnya ada jendela yang menunggu untuk dibuka. Kau hanya perlu melihat sekeliling dengan hati yang terbuka. Kata-kata itu sederhana, tapi terasa menembus hatinya. Laras duduk diam, mencoba meresapi maksudnya. Orang tua itu kemudian menceritakan tentang hidupnya sendiri, bagaimana ia pernah kehilangan pekerjaan, menghadapi penolakan, bahkan hidup dengan pas-pasan. Namun, ia selalu percaya bahwa kesulitan adalah cara hidup menguji tekad seseorang, bukan menghancurkannya. Setiap orang punya waktunya sendiri, kata pria itu sambil menepuk bahu Laras. Jangan terlalu keras pada dirimu sendiri. Jalanmu belum berakhir. Kau hanya belum menemukan kesempatan yang tepat. Laras merasa hangat di dalam hatinya. Sudah lama ia tidak mendengar kata-kata yang membangun semangat. Selama ini, ia hanya menghadapi kritik, penolakan, dan kesedihan. Pertemuan sederhana ini seolah memberi cahaya kecil di tengah gelapnya hatinya. Pria tua itu kemudian mengajak Laras untuk sekadar berjalan bersamanya, menikmati matahari sore yang mulai tenggelam di balik gedung-gedung kota. Mereka berbicara ringan, tentang mimpi, tentang kerja keras, tentang hal-hal kecil yang bisa membuat hidup lebih berarti. Laras mulai tersenyum, perlahan tapi pasti. Ia merasakan harapan kecil tumbuh kembali di dalam dirinya. Sebelum berpisah, pria itu memberi nasihat terakhir yang melekat kuat di benaknya. Kebahagiaan dan kesuksesan bukan hanya soal keberuntungan, tapi soal keberanian untuk memulai lagi. Kau harus berani melangkah. Laras, sekecil apapun langkah itu, ia akan membawamu ke tempat yang lebih baik. Laras menatap pria itu pergi, dan hatinya terasa ringan untuk pertama kalinya dalam beberapa minggu terakhir. Ia menyadari sesuatu. Meski dunia tampak berat, ada orang-orang baik yang bisa memberi inspirasi, meski sekadar dengan kata-kata sederhana. Dan mungkin, jika ia berani melangkah, hidupnya masih bisa berubah menjadi lebih baik. Malam itu, Laras pulang dengan hati sedikit lebih tenang, dan senyum kecil di wajahnya. Ia belum tahu apa yang menantinya esok hari, tapi ia mulai percaya bahwa setiap hari membawa peluang baru, dan kesempatan besar bisa datang dari arah yang tak terduga. Dan memang, takdir sedang menyiapkan sesuatu yang jauh lebih besar dari sekadar kata-kata motivasi. Sesuatu yang akan mengubah seluruh hidup Laras selamanya. Hati yang lelah. Malam itu, Laras duduk di tepi jendela kamarnya, menatap kota yang berkilau dari kejauhan. Lampu-lampu jalan seperti bintang kecil yang seolah menertawakan kegelisahannya. Ia menarik selimut ke pundaknya dan membiarkan pikirannya melayang, membahas semua kegagalan, penolakan, dan rasa sakit yang menumpuk selama beberapa minggu terakhir. Hatinya lelah, sangat lelah. Tidak hanya karena fisik yang harus terus bergerak mencari pekerjaan, tetapi karena beban emosional yang terasa tak ada habisnya. Ia bertanya-tanya, apa sebenarnya tujuan hidupku? Apakah aku memang hanya untuk gagal dan terjebak dalam kesedihan ini? Laras menelusuri hari-harinya yang kosong, satu demi satu. Bangun pagi tanpa tujuan, mengirim lamaran pekerjaan yang selalu ditolak, menatap teman-temannya yang berhasil, menerima komentar keluarga yang tak selalu mendukung. Semua itu membuatnya merasa seperti kapal yang hanyut tanpa arah. Ia membuka buku catatan harian lamanya, membaca tulisan-tulisan yang pernah ia tulis dengan penuh harapan dan mimpi. Kata-kata itu kini terasa jauh, hampir asing. Laras menulis ulang, aku ingin hidupku berarti. Aku ingin membuktikan bahwa aku bisa. Tapi setiap kata yang ia tulis seolah bertepuk sebelah tangan. Hatinya merasa lelah untuk berharap lagi. Rasa putus asa itu kadang berubah menjadi kemarahan pada diri sendiri. Kenapa aku tidak cukup baik? Kenapa selalu gagal? Kenapa orang lain bisa maju, sementara aku hanya diam di tempat? Gumamnya dalam hati. Laras tahu kemarahan itu tidak akan menyelesaikan apapun, tapi ia tidak bisa menahannya. Di tengah kelelahan itu, Laras juga merenung tentang nilai dirinya. Ia bertanya-tanya apakah ia dihargai hanya berdasarkan kesuksesan atau pekerjaan,
bukan siapa dirinya sebenarnya. Ia merasakan kesepian yang dalam, merasa tak memiliki tempat di dunia ini. Namun, di sela-sela kepedihan itu, muncul sedikit suara kecil di hatinya. Mungkin hidupku belum berakhir. Mungkin ada sesuatu yang menunggu, sesuatu yang besar. Suara itu lemah, hampir tak terdengar di antara keributan pikirannya, tetapi cukup untuk menyalakan secercah harapan. Laras menyadari bahwa meski lelah, meski kecewa, hidupnya masih berharga. Ia masih memiliki waktu untuk mencoba lagi, untuk mencari jalan baru, untuk menemukan arti sebenarnya dari kebahagiaan. Laras menatap langit malam dari jendela, menarik napas dalam, dan untuk pertama kalinya dalam beberapa minggu, ia merasa ada ketenangan kecil. Ia tidak tahu apa yang akan terjadi esok hari, tetapi hatinya mulai belajar menerima kenyataan, bahwa perjalanan hidup bukan tentang selalu mulus, melainkan tentang keberanian untuk tetap berjalan meski hati lelah. Dan pada saat itulah, tanpa ia duga, takdir mulai menapaki langkahnya. Sesuatu yang sederhana, tapi luar biasa, akan segera muncul, membuka pintu kehidupan yang selama ini tertutup rapat. Titik balik misterius. Pagi itu, Laras memutuskan untuk berjalan-jalan di sekitar kota, mencoba mengusir perasaan penat dan gelisah yang masih menempel di hatinya. Udara segar pagi sedikit menenangkan pikirannya, meskipun awan kelabu di langit seakan mencerminkan kebingungan yang ia rasakan. Saat melewati jalan kecil di pinggir taman kota, pandangannya tertarik pada sesuatu yang berkilau samar di antara rerumputan dan debu jalan. Pada awalnya ia mengira itu hanya pecahan kaca atau logam biasa, sesuatu yang sering terlihat di jalanan. Namun naluri kecilnya membuatnya menunduk dan meraih benda itu dengan hati-hati. Yang ia temukan bukan sekadar benda kecil, melainkan emas murni yang berkilau, dengan bentuk dan ukuran yang tak masuk akal untuk ada di pinggir jalan. Laras terpaku, jantungnya berdetak cepat, dan napasnya tersengal. Ia menatap benda itu, mencoba memahami kenyataan. Ini tidak mungkin. Ini terlalu besar, terlalu banyak. Ia menggenggam emas itu, merasakan dingin logam di telapak tangannya. Sejenak ia merasakan campuran rasa takut, tidak percaya, dan euforia yang sulit diungkapkan. Bagaimana bisa sesuatu yang luar biasa seperti ini muncul begitu saja di jalanan? Laras bahkan menoleh ke sekeliling, khawatir ada yang mengawasi atau menunggu untuk merebutnya. Ia duduk di bangku terdekat, mencoba menenangkan diri dan berpikir logis. Ia tahu bahwa emas ini bukan main-main, nilainya jauh di luar batas imajinasi biasa, diperkirakan setara 250 triliun rupiah. Laras terdiam, menyadari bahwa hidupnya yang selama ini penuh penderitaan tiba-tiba berubah drastis dalam satu momen yang tampak seperti keajaiban atau takdir. Namun bersamaan dengan rasa kagum itu, muncul juga rasa takut dan cemas. Bagaimana cara mengurus emas ini? Apakah aman untuk menyimpannya sendiri? Apakah orang lain akan mengetahui dan mengincarnya? Pikiran-pikiran itu berputar cepat, tetapi satu hal jelas dalam hatinya. Kesempatan ini adalah titah hidup untuk memulai babak baru. Dalam perjalanan pulang, Laras terus memegang emas itu di tasnya, merasakan getaran energi dan harapan yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Setiap langkahnya kini terasa ringan, seolah beban putus asa yang selama ini menempel di tubuh dan pikirannya mulai terangkat sedikit demi sedikit. Hari itu, Laras menyadari sesuatu yang penting, hidupnya tidak lagi akan sama. Ia bisa memilih untuk tetap takut dan ragu, atau mengambil keberanian untuk mengubah nasibnya. Dengan emas itu, tidak hanya kekayaan materi yang menanti, tetapi juga kesempatan untuk membangun sesuatu yang berarti, sesuatu yang bisa memberdayakan dirinya dan orang lain. Dan tanpa disadarinya, langkah pertama menuju transformasi besar itu baru saja dimulai. Sebuah perjalanan yang akan membawa Laras dari pengangguran yang lelah menjadi wanita yang menginspirasi dan mandiri. Kekayaan mendadak. Hari-hari setelah penemuan emas itu terasa seperti mimpi bagi Laras. Ia masih sering menatap logam berkilau itu dengan rasa tak percaya. Sesekali ia menyentuhnya,
memastikan bahwa benda itu nyata, bukan ilusi dari kelelahan dan harapannya yang selama ini tertahan. Segera, Laras menyadari bahwa hidupnya mulai berubah secara drastis. Ia bisa membayar semua tagihan yang menumpuk, membebaskan diri dari hutang kecil yang selalu menghantuinya, bahkan membeli barang-barang sederhana yang sebelumnya terasa mustahil. Rasa takut akan kebutuhan sehari-hari yang selama ini menekan hatinya perlahan sirna. Namun kekayaan ini bukan hanya soal materi. Kekayaan itu membuka mata Laras pada kemungkinan yang lebih besar. Ia bisa belajar hal-hal baru, menjelajahi dunia, dan, yang paling penting, membantu orang lain. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, Laras merasa penuh kebebasan untuk menentukan jalannya sendiri. Tetapi dengan kebebasan datang tanggung jawab. Laras duduk di kamar sambil menatap emas itu, memikirkan langkah selanjutnya. Ia tahu bahwa kekayaan besar tidak datang tanpa risiko. Ia harus berhati-hati, mengatur strategi, dan memikirkan penggunaan emas ini dengan bijak. Ia tidak ingin terjebak dalam keserakahan atau kehilangan kendali atas hidupnya sendiri. Laras mulai mengunjungi bank, berkonsultasi dengan penasihat keuangan, dan mempelajari cara mengelola kekayaan. Ia belajar tentang investasi, keamanan, dan bagaimana membuat asetnya bekerja untuk masa depan. Setiap langkahnya diambil dengan hati-hati, karena ia tahu bahwa kesalahan kecil pun bisa berakibat fatal. Di saat yang sama, hidup Laras mulai menarik perhatian. Tetangga, teman lama, bahkan beberapa anggota keluarga mulai menunjukkan rasa ingin tahu yang berbeda. Ada yang kagum, ada yang iri, dan ada yang mulai bertanya-tanya tentang keajaiban yang menimpa Laras. Ia belajar bahwa kekayaan membawa tidak hanya kenyamanan, tetapi juga tantangan baru, kepercayaan, niat baik, dan niat buruk orang lain. Tetapi Laras tidak ingin kekayaan ini hanya untuk dirinya sendiri. Ia mulai memikirkan cara untuk mengubah hidupnya dan orang lain menjadi lebih baik. Ia teringat pada hari-hari pengangguran, saat ia merasa hampa dan tak berdaya. Ia ingin memberikan peluang bagi orang-orang yang seperti dirinya, yang membutuhkan kesempatan untuk membuktikan diri. Dan di sanalah, di tengah euforia kekayaan mendadak dan perasaan takjub pada nasibnya, muncul sebuah ide yang akan menjadi titik awal perubahan besar, mendirikan usaha sendiri, sesuatu yang bisa memberdayakan orang lain dan memberi arti pada hidupnya. Dengan hati yang bersemangat, Laras mulai menulis rencana-rencana awal. Ia ingin tidak hanya kaya secara materi, tetapi juga kaya akan makna, membuat hidupnya berarti, sekaligus memberi peluang bagi orang lain untuk bermimpi dan berkembang. Hari itu, Laras sadar satu hal, emas 250 triliun itu bukan hanya hadiah, tapi amanah hidup. Cara ia memanfaatkannya akan menentukan siapa dirinya sebenarnya, bukan sebagai orang yang hanya menerima, tetapi sebagai orang yang memberi. Kebingungan dan takut. Seiring hari-hari berlalu, kekayaan Laras mulai memberikan kenyamanan, tetapi juga menghadirkan rasa takut yang tak ia duga. Setiap kali ia memandang emas itu atau rekeningnya yang bertambah, hatinya campur aduk, antara takjub, bahagia, dan ketakutan. Laras sering duduk di kamar, memegangi kepala dengan kedua tangan, dan berbisik dalam hati. Bagaimana jika aku salah langkah? Bagaimana jika aku kehilangan semuanya? Bagaimana jika orang lain mengambilnya dariku? Kekayaan sebesar ini terasa seperti tanggung jawab yang luar biasa, dan ia belum siap menghadapi dunia yang tiba-tiba berubah untuknya. Setiap keputusan kecil pun kini terasa menakutkan. Haruskah ia membeli rumah baru, mobil, atau investasi besar? Bagaimana jika semua itu menjadi kesalahan dan menghancurkan hidupnya? Laras mulai menyadari bahwa memiliki kekayaan bukan hanya soal kemewahan, tetapi soal manajemen, strategi, dan kebijaksanaan, hal-hal yang selama ini belum pernah ia pelajari. Selain itu, kekayaan mendadak membuat Laras merasa terisolasi. Teman lama mulai bersikap berbeda. Beberapa bersikap manis dan penuh perhatian, sementara yang lain tampak menjauh atau bahkan diam-diam iri.
Ia merasa sulit membedakan siapa yang benar-benar peduli dan siapa yang hanya ingin mengambil keuntungan. Pada malam hari, Laras berjalan di balkon rumahnya, menatap lampu kota yang berkelap-kelip. Angin dingin meniup wajahnya, tapi tidak bisa menenangkan kegelisahan di hatinya. Ia merasa seperti berada di persimpangan jalan besar. Satu arah menuju kebebasan penuh dan peluang baru, satu arah lagi menuju risiko dan ketidakpastian yang bisa menghancurkannya. Dalam kebingungan itu, Laras teringat kata-kata pria tua yang ditemuinya beberapa minggu lalu. Kau harus berani melangkah, sekecil apapun langkah itu. Kata-kata itu kini bergaung lebih keras di dalam pikirannya. Ia tahu bahwa ketakutan adalah bagian dari perjalanan, dan keputusan terbaik hanya bisa diambil jika ia berani menghadapi rasa takut itu. Akhirnya, Laras memutuskan untuk tidak membiarkan rasa takut menguasai dirinya. Ia menyadari bahwa kekayaan ini adalah peluang sekali seumur hidup, bukan hanya untuk dirinya, tetapi juga untuk orang lain yang bisa ia bantu. Ia mulai menulis daftar hal-hal yang ingin dicapai, belajar mengelola kekayaan, membantu orang yang membutuhkan, dan akhirnya memulai usaha yang bisa memberdayakan banyak orang. Walau rasa takut masih ada, Laras belajar satu hal penting. Keberanian bukan berarti tanpa rasa takut, tetapi tetap melangkah meski takut. Dan dengan tekad itu, ia mulai menata langkah-langkah awal untuk mengubah hidupnya menjadi lebih berarti, tidak hanya untuk dirinya, tetapi juga untuk dunia di sekitarnya. Rencana awal. Kekayaan yang baru saja ia temukan bukan hanya membuat Laras tercengang, tetapi juga menghadirkan tanggung jawab yang begitu besar. Ia tahu bahwa jika tidak hati-hati, emas itu bisa berubah dari anugerah menjadi beban. Malam itu, Laras duduk di meja kayu lamanya, menatap catatan-catatan kecil dan ide yang mulai muncul di pikirannya. Ia menuliskan satu persatu semua hal yang ingin dicapai, membebaskan diri dari kesulitan ekonomi, belajar hal baru, membantu orang yang membutuhkan, dan, yang paling penting, membuat hidupnya lebih bermakna. Laras tahu bahwa kekayaan bukan hanya soal materi, tetapi soal bagaimana ia bisa menciptakan dampak positif bagi dirinya dan orang lain. Langkah pertama yang ia pikirkan adalah mengatur keuangan dengan bijak. Laras mulai mempelajari investasi, tabungan, dan pengelolaan aset. Ia ingin memastikan bahwa kekayaan ini bisa bertahan lama, bahkan memberikan manfaat jangka panjang. Ia menyadari bahwa tanpa perencanaan, semua bisa hilang dalam sekejap. Namun lebih dari itu, Laras merasa bahwa kekayaan mendadak ini adalah kesempatan untuk memberi kesempatan pada orang lain yang membutuhkan. Ia teringat masa-masa pengangguran dan kebingungan hidup yang ia alami sebelumnya. Kalau aku bisa membantu orang yang seperti aku dulu, mungkin hidupku akan lebih bermakna, gumamnya. Dalam beberapa hari berikutnya, ide itu mulai mengambil bentuk lebih jelas, mendirikan usaha sendiri yang bisa memberdayakan orang lain. Laras membayangkan usaha yang sederhana namun berguna, sesuatu yang bisa memberi pekerjaan dan peluang belajar bagi mereka yang sebelumnya terjebak dalam kesulitan ekonomi. Setelah banyak pertimbangan, Laras menemukan ide yang membuat hatinya berbunga, mendirikan toko kue. Ide itu muncul karena ia selalu menyukai kue, menonton orang-orang bahagia menikmati makanan manis, dan menyadari bahwa industri kuliner selalu memiliki permintaan. Lebih dari itu, toko kue bisa menjadi tempat memberi kesempatan kerja, terutama bagi mereka yang tidak memiliki banyak pengalaman atau pendidikan formal, sama seperti dirinya dulu. Ia mulai membuat daftar langkah awal. 1. Belajar membuat kue profesional melalui kursus dan latihan intensif. 2. Menentukan lokasi strategis untuk toko kue agar mudah diakses banyak orang. 3. Merancang konsep toko yang nyaman, menarik, dan ramah bagi karyawan maupun pelanggan. 4. Menyusun rencana keuangan, termasuk modal awal, pengelolaan stok bahan, dan biaya operasional. 5. Mencari staf yang mau belajar dan bekerja keras, sekaligus memberi mereka peluang berkembang. Setiap ide yang tertulis membuat Laras merasa lebih ringan. Hatinya mulai dipenuhi semangat baru, semangat yang berbeda dari sekadar ingin kaya atau bahagia sendiri. Kini,
Kekayaannya memiliki tujuan yang lebih besar, tujuan yang bisa membawa manfaat bagi banyak orang dan memberikan arti sejati pada hidupnya. Malam itu, Laras menutup buku catatannya dengan senyum tipis. Ia menyadari satu hal penting, kekayaan yang ia temukan bukan akhir dari perjalanan hidupnya, tetapi awal dari babak baru yang penuh tantangan, peluang, dan kemungkinan luar biasa. Dengan tekad yang kuat, Laras mulai menyiapkan langkah pertama untuk mewujudkan mimpinya. Mendirikan toko kue yang bukan hanya bisnis, tetapi juga sarana memberdayakan orang lain, sama seperti ia ingin memberdayakan dirinya sendiri. Mencari inspirasi. Setelah menuliskan rencana awalnya, Laras menyadari bahwa memiliki ide saja tidak cukup. Ia membutuhkan wawasan, pengalaman, dan inspirasi dari orang-orang yang sudah berhasil. Laras mulai mencari informasi tentang pengusaha sukses, terutama yang bergerak di bidang kuliner dan usaha kecil yang berkembang pesat. Ia menghabiskan pagi hingga sore membaca buku biografi, artikel, dan menonton video dokumenter tentang pengusaha lokal maupun internasional. Dari mereka, Laras belajar banyak hal penting, kerja keras yang konsisten, inovasi dalam produk, manajemen keuangan yang rapi, dan, yang paling penting, bagaimana memberi nilai lebih pada pelanggan. Namun Laras tidak puas hanya belajar lewat buku dan layar. Ia memutuskan untuk bertemu langsung dengan pengusaha sukses di kotanya. Salah satunya adalah Bu Sari, pemilik jaringan toko kue yang telah terkenal di seluruh kota. Laras mengatur pertemuan, meski dengan gugup, karena ia ingin mempelajari langsung rahasia kesuksesan dari orang yang sudah terbukti. Saat bertemu, Bu Sari menyambut Laras dengan hangat. "Jadi kau ingin memulai usaha kue, ya? Menarik. Tapi kau harus ingat, kue itu bukan hanya soal rasa, tapi juga soal hati. Bagaimana kau memperlakukan karyawan, pelanggan, dan bisnismu sendiri akan menentukan sukses atau tidaknya." Laras menyimak dengan seksama. Ia belajar bahwa 1. Kualitas produk adalah fondasi utama. Tidak ada pelanggan yang kembali jika rasanya buruk. 2. Hubungan dengan karyawan sama pentingnya. Staf yang termotivasi akan bekerja lebih baik dan menciptakan suasana toko yang menyenangkan. 3. Inovasi itu penting. Selalu mencari cara baru agar produk dan pelayanan lebih baik daripada pesaing. 4. Manajemen keuangan yang disiplin. Mengatur modal, biaya operasional, dan keuntungan agar usaha bisa bertahan lama. Selain itu, Laras juga belajar tentang pentingnya nilai sosial dalam bisnis. Bu Sari menceritakan bagaimana ia selalu berusaha memberikan peluang bagi orang-orang yang sulit mendapatkan pekerjaan. Laras tersenyum di dalam hati. Ini persis sesuai dengan visi yang ia miliki. Bisnis yang tidak hanya menguntungkan, tetapi juga memberdayakan orang lain. Pertemuan itu memberi Laras energi dan semangat baru. Ia merasa lebih percaya diri, mengetahui bahwa jika ia mau belajar, bekerja keras, dan mengikuti prinsip yang benar, mimpinya membuka toko kue bisa menjadi kenyataan. Ia juga menuliskan banyak catatan, dari strategi pemasaran hingga trik menjaga kualitas kue. Semuanya akan ia terapkan nanti. Sepulangnya, Laras tidak hanya membawa ide, tetapi juga keyakinan. Inspirasi dari pengusaha sukses memberi arah yang jelas. Usaha ini bukan sekadar hobi atau cara untuk kaya, tetapi proyek hidup yang bisa mengubah nasibnya dan orang lain. Malam itu, Laras tidur dengan hati lebih ringan dan penuh semangat. Ia tahu jalan masih panjang, penuh tantangan dan kerja keras. Tapi sekarang, untuk pertama kalinya, ia merasa siap melangkah. Inspirasi itu menjadi bahan bakar untuk langkah selanjutnya, mendekatkan dirinya pada mimpi besar yang sudah lama ia impikan. Memutuskan untuk berbuat baik. Setelah mendapatkan wawasan dari pengusaha sukses dan melihat sendiri bagaimana bisnis bisa membawa manfaat bagi banyak orang, Laras duduk termenung di kamarnya. Ia menatap emas yang selama ini menjadi simbol keberuntungannya, dan sebuah pertanyaan muncul di hatinya. Apa gunanya kekayaan ini jika hanya untuk diriku sendiri? Hatinya tiba-tiba terasa berat. Selama ini, ia selalu bermimpi untuk sukses, bebas dari kesulitan ekonomi, dan bahagia secara pribadi.
Namun kini, setelah mengalami pahitnya pengangguran dan melihat bagaimana peluang bisa mengubah hidup seseorang, Laras sadar bahwa kekayaan terbesar bukan sekadar materi, tetapi kemampuan untuk memberi dampak positif bagi orang lain. Ia mulai menulis daftar hal-hal yang ingin ia lakukan, tidak hanya untuk dirinya sendiri, tetapi juga untuk orang-orang di sekitarnya. Memberikan pekerjaan kepada mereka yang kesulitan, seperti ia dulu. Memberikan pelatihan dan kesempatan belajar untuk mengembangkan keterampilan. Menciptakan lingkungan kerja yang menyenangkan dan penuh semangat, sehingga orang merasa dihargai. Menyisihkan sebagian keuntungan untuk kegiatan sosial yang bermanfaat bagi komunitas sekitar. Laras menyadari bahwa keputusan ini bukan hanya soal amal, tetapi tentang membuat bisnisnya bermakna dan bertahan lama. Ia ingin usaha yang ia bangun tidak hanya menghasilkan uang, tetapi juga memberikan kebahagiaan, harapan, dan kesempatan bagi orang lain untuk mengubah hidup mereka. Keputusan ini membuat hatinya lebih ringan. Ia tidak lagi merasa takut atau bingung dengan kekayaan mendadak yang dimilikinya. Kini ia punya tujuan yang jelas, menggunakan keberuntungan yang ia temukan sebagai alat untuk menciptakan kebaikan dan peluang bagi orang lain. Dengan semangat itu, Laras mulai merancang langkah-langkah konkret. Ia menuliskan visi tokonya, sebuah toko kue yang bukan sekadar tempat membeli makanan manis, tetapi juga tempat belajar, bekerja, dan tumbuh bagi mereka yang ingin memperbaiki hidup. Laras ingin toko itu menjadi simbol harapan, semangat, dan kerja keras. Ia merasa ada api kecil yang menyala di dalam hatinya, api yang akan membimbing setiap keputusan dan langkahnya ke depan. Bukan lagi tentang takut gagal atau bingung harus mulai dari mana, tetapi tentang bagaimana mewujudkan kebaikan dan peluang melalui usaha yang nyata. Malam itu, Laras menutup buku catatannya dengan senyum hangat. Ia tahu bahwa memutuskan untuk berbuat baik bukan hanya membuat hidupnya lebih bermakna, tetapi juga akan memberi energi baru dalam setiap langkah yang akan ia ambil. Kekayaan mendadak yang semula menakutkan kini berubah menjadi tanggung jawab yang membahagiakan, dan hati Laras untuk pertama kalinya sejak lama terasa penuh harapan. Awal ide toko kue. Beberapa hari setelah memutuskan untuk berbuat baik, Laras duduk di meja kayunya, menatap catatan yang penuh coretan ide. Ia ingin usaha yang akan ia bangun tidak hanya menghasilkan uang, tetapi juga menjadi sarana memberdayakan orang lain, memberikan pekerjaan, pelatihan, dan harapan bagi mereka yang sebelumnya kesulitan seperti dirinya. Ide itu muncul perlahan, seperti percikan cahaya di tengah kegelapan. Laras selalu menyukai kue. Sejak kecil, ia senang melihat ibu dan tetangganya membuat kue, menaburkan gula dan hiasan, lalu menatap senyum bahagia dari orang-orang yang mencicipinya. Kue bukan sekadar makanan, tapi simbol kebahagiaan dan kegembiraan. Ia mulai membayangkan sebuah toko kue sederhana, tempat orang bisa belajar, bekerja, dan melayani pelanggan dengan penuh semangat. Tidak hanya tentang keuntungan, tetapi juga memberi kesempatan bagi orang-orang yang ingin bangkit dari keterbatasan. Laras mulai menulis daftar hal-hal yang ingin ia wujudkan. 1. Menu kue yang bervariasi, dari klasik hingga modern, agar semua orang merasa ada yang cocok dengan selera mereka. 2. Desain toko yang nyaman dan ramah, tempat karyawan bisa bekerja dengan bahagia dan pelanggan betah berlama-lama. 3. Program pelatihan karyawan, untuk mengajarkan keterampilan membuat kue, melayani pelanggan, dan manajemen toko. 4. Kesempatan kerja bagi mereka yang kesulitan, termasuk pengangguran muda, ibu rumah tangga, dan orang-orang yang ingin belajar keterampilan baru. 5. Nilai sosial yang kuat, seperti menyisihkan sebagian keuntungan untuk kegiatan komunitas, membantu anak-anak atau keluarga yang membutuhkan. Setiap poin yang ia tulis membuat hati Laras berdebar dengan semangat. Ia menyadari bahwa ide ini bukan sekadar bisnis, tetapi misi hidup, cara nyata untuk mengubah nasib dirinya dan orang lain. Ia membayangkan dirinya berdiri di balik konter, mengenakan apron bersih, menyapa pelanggan dengan senyum hangat. Di dapur, para karyawan belajar membuat kue, mencoba resep baru, dan menebar kebahagiaan kepada setiap orang yang datang.
Dalam pikirannya, toko itu bukan hanya soal kue manis, tetapi tempat menyalakan mimpi dan harapan. Laras menutup catatannya dengan keyakinan baru. Ia tahu jalan masih panjang, dari belajar membuat kue profesional, menentukan lokasi toko, hingga menyusun tim yang tepat. Tapi untuk pertama kalinya, ia merasa tujuannya jelas, hatinya penuh semangat, dan mimpinya terasa sangat mungkin untuk diwujudkan. Di malam yang sunyi itu, Laras tersenyum dan berbisik pada dirinya sendiri. Ini bukan hanya tentang kekayaan yang kumiliki. Ini tentang apa yang bisa kuberikan kepada dunia. Dan dengan tekad itu, langkah Laras menuju usaha yang memberi peluang dan makna bagi banyak orang pun dimulai. Sebuah perjalanan yang akan mengubah hidupnya dan orang-orang di sekitarnya selamanya. Belajar membuat kue. Setelah merumuskan ide tokonya, Laras menyadari bahwa tidak cukup hanya memiliki uang dan semangat. Ia harus menguasai keterampilan inti, membuat kue yang lezat, menarik, dan berkualitas. Tanpa itu, toko yang ia impikan tidak akan pernah berhasil. Dengan tekad kuat, Laras mendaftar ke kursus membuat kue profesional. Hari pertama ia masuk ke dapur pelatihan. Aroma mentega dan gula langsung menyambutnya, membawa campuran perasaan antara gugup dan bersemangat. Semua peralatan terlihat kompleks. Mixer besar, loyang berlapis, cetakan berbagai ukuran, dan oven yang tampak menakutkan. Instruktur, seorang chef berpengalaman, menyambutnya hangat namun tegas. Di dunia kue, kesabaran dan ketelitian adalah kunci. Satu kesalahan bisa merusak seluruh resep, kata chef itu sambil menunjukkan adonan yang lembut. Laras menyimak, mencatat setiap langkah, dan mencoba meniru gerakan dengan hati-hati. Hari demi hari, Laras belajar mulai dari dasar, mengukur bahan dengan tepat, mengocok adonan dengan konsistensi sempurna, memanggang kue hingga matang merata, hingga menghiasnya dengan cantik. Kadang ia gagal, kue bantat, adonan terlalu keras, atau hiasan tidak rapi. Namun setiap kegagalan membuatnya belajar lebih giat, karena ia tahu kesuksesan tokonya bergantung pada keterampilan yang ia asah ini. Selain teknik, Laras juga belajar manajemen dapur dan efisiensi kerja. Ia belajar cara menyiapkan bahan sebelum memanggang, menjaga kebersihan, dan bekerja dalam tim. Semua itu menjadi pelajaran penting, karena tokonya nanti tidak akan berjalan sendirian. Ia akan membutuhkan staf yang bisa bekerja sama dan belajar dari pengalaman. Selain kursus formal, Laras juga praktik mandiri di rumah. Ia mencoba resep-resep baru, menyesuaikan rasa sesuai selera orang-orang di sekitarnya. Kadang Laras mengundang teman atau tetangga untuk mencicipi hasil kreasinya. Umpan balik yang jujur membantu Laras memperbaiki teknik, meningkatkan rasa, dan menambah kepercayaan diri. Proses belajar ini bukan hanya tentang kue, tetapi juga tentang ketekunan, kesabaran, dan disiplin. Laras menyadari bahwa setiap langkah kecil, setiap kesalahan yang diperbaiki, adalah bagian dari perjalanan menuju tokonya yang sempurna. Ia mulai melihat bahwa kesuksesan bukan hanya soal uang atau keberuntungan, tetapi tentang kerja keras dan tekad yang konsisten. Malam hari, setelah hari yang panjang di dapur, Laras duduk sambil mencicipi sepotong kue hasil praktiknya sendiri. Rasanya manis, hangat, dan memuaskan, lebih dari sekadar rasa kue, tetapi rasa pencapaian. Ia tersenyum, menyadari bahwa setiap langkah belajar membawa impiannya semakin dekat. Di hatinya, Laras merasa yakin, toko kuenya akan sukses bukan hanya karena kekayaannya, tetapi karena ia telah menyiapkan diri, menguasai keterampilan, dan menanamkan hati dalam setiap kue yang dibuatnya. Dan langkah demi langkah, impian itu mulai menjadi kenyataan. Menentukan lokasi toko. Setelah beberapa minggu fokus belajar membuat kue, Laras menyadari bahwa keterampilan saja tidak cukup. Sebuah toko yang hebat membutuhkan lokasi yang strategis, tempat di mana orang bisa dengan mudah menemukan, mengunjungi, dan merasa nyaman membeli produknya. Pagi itu, Laras keluar dengan tas catatan dan kamera kecil. Ia berjalan ke berbagai sudut kota,
mengamati lingkungan, lalu lintas, dan gedung-gedung yang kosong. Ia mencatat hal-hal penting. Apakah jalan ramai dilewati pejalan kaki, dekat dengan sekolah atau perkantoran, ada fasilitas parkir, atau lingkungan sekitar nyaman untuk keluarga dan anak-anak. Beberapa tempat menarik tapi memiliki kelemahan. Satu toko berada di jalan ramai, tapi bangunannya terlalu sempit. Toko lain memiliki ruang luas, tapi daerahnya sepi dan sulit diakses. Laras belajar bahwa lokasi yang sempurna jarang ada, dan keputusan ini akan menentukan kesuksesan tokonya. Ia juga mulai berbicara dengan pemilik properti dan agen real estate. Diskusi itu memberinya wawasan baru tentang harga sewa, kontrak, dan potensi pasar. Laras sadar bahwa memilih lokasi bukan hanya soal tampilan fisik, tapi juga soal strategi bisnis jangka panjang. Di tengah pencarian itu, Laras menemukan sebuah bangunan tua di sudut jalan yang cukup ramai. Meski tampak sederhana dan sedikit butuh renovasi, letaknya ideal, dekat dengan sekolah, area perumahan, dan kantor-kantor. Laras membayangkan tokonya di sana, dengan etalase kaca yang menampilkan kue-kue cantik, aroma manis yang menyambut orang dari jalan, dan suasana hangat bagi karyawan dan pelanggan. Ia duduk di bangku dekat bangunan itu dan menatap sekeliling. Dalam pikirannya, ia mulai merencanakan desain, tata letak dapur, area pelayanan, hingga tempat duduk pelanggan. Ia juga membayangkan program pelatihan karyawan, meja kasir yang ramah, dan papan menu yang menarik. Setiap detail dipikirkan dengan hati-hati, karena Laras ingin tokonya bukan hanya sukses secara finansial, tetapi juga nyaman, ramah, dan memberi pengalaman menyenangkan bagi semua orang. Akhirnya, setelah beberapa hari bernegosiasi dan menimbang pro dan kontra, Laras memutuskan untuk menyewa bangunan itu. Hatinya berdebar penuh antusiasme. Ini adalah langkah konkret pertamanya menuju mimpi. Ia tahu perjalanan masih panjang. Renovasi, dekorasi, persiapan dapur, dan perekrutan staf menanti. Tetapi untuk pertama kalinya, tokonya mulai terlihat nyata di depan matanya. Malam itu, Laras duduk di rumah sambil menatap foto bangunan yang ia ambil tadi siang. Senyum kecil muncul di wajahnya. Setiap langkah yang ia ambil, mulai dari belajar membuat kue hingga menemukan lokasi, membawa impiannya semakin dekat. Ia sadar satu hal, kesuksesan bukan hanya tentang keberuntungan, tapi juga keputusan tepat dan kerja keras yang konsisten. Dan dengan keputusan ini, babak baru dari perjalanan Laras untuk mendirikan toko kue yang memberdayakan orang lain pun dimulai. Persiapan modal dan tim. Setelah memastikan lokasi tokonya, Laras menyadari bahwa langkah berikutnya adalah mempersiapkan modal operasional dan tim kerja. Meskipun ia memiliki kekayaan yang cukup besar, Laras tahu bahwa pengelolaan modal harus dilakukan dengan cermat agar usaha bisa bertahan lama dan berkembang. Pagi itu, Laras membuka catatan keuangannya. Ia menulis daftar kebutuhan toko, bahan baku, oven, mixer, loyang, meja kerja, dekorasi, dan perlengkapan untuk pelayanan pelanggan. Selain itu, ia juga menyisihkan dana untuk gaji karyawan, pelatihan, dan cadangan operasional selama beberapa bulan pertama. Laras ingin memastikan tidak ada celah finansial yang bisa membuat tokonya terganggu sebelum usaha berjalan stabil. Setelah mengatur modal, Laras mulai merekrut tim. Ia ingin tim yang bukan hanya bisa bekerja, tetapi juga memiliki semangat belajar dan nilai yang sejalan dengan visinya, memberdayakan orang lain, bekerja dengan hati, dan menciptakan suasana toko yang hangat. Ia memasang pengumuman lowongan di media sosial, di papan komunitas, dan melalui teman-teman dekat. Kriteria Laras sederhana tapi jelas. Orang yang berminat belajar, bekerja keras, dan mau berkembang. Tidak peduli latar belakang pendidikan atau pengalaman sebelumnya. Yang penting adalah kemauan untuk belajar dan integritas. Proses wawancara berjalan panjang. Laras bertemu berbagai kandidat. Ada yang berpengalaman di toko kue, tapi kurang semangat dan hanya mencari gaji. Ada yang sama sekali belum pernah bekerja, tapi antusias dan memiliki potensi besar.
Ada yang ragu dengan usaha baru, takut gagal, tapi ingin mencoba. Setiap wawancara membuat Laras semakin menyadari satu hal, tim yang tepat akan menentukan suasana dan keberhasilan tokonya. Ia memilih kandidat yang memiliki semangat tinggi, mau belajar, dan memiliki karakter yang baik. Laras bahkan memutuskan untuk mengadakan pelatihan intensif sebelum toko dibuka, agar semua staf bisa siap dan memahami nilai serta visi usaha. Selain perekrutan, Laras juga mengatur modal cadangan untuk kebutuhan tak terduga, seperti kerusakan peralatan, kenaikan harga bahan, atau promosi awal untuk menarik pelanggan. Ia berdiskusi dengan penasihat keuangan, memastikan semuanya berjalan aman, terencana, dan realistis. Pada malam hari, setelah hari yang panjang penuh wawancara dan perencanaan, Laras duduk di meja kerjanya. Ia tersenyum sambil menulis daftar final, staf yang diterima, bahan baku utama yang harus dibeli, dan jadwal pelatihan. Semua terasa lebih nyata. Langkah demi langkah, toko impiannya mulai terbentuk, tidak hanya sebagai tempat bisnis, tetapi sebagai rumah bagi orang-orang yang ingin belajar dan berkembang. Laras menatap daftar itu, menarik napas dalam, dan berkata dalam hati, "Ini baru permulaan. Dengan tim yang tepat dan modal yang terencana, kita bisa mewujudkan mimpi ini bersama." Dan dengan tekad itu, Laras menutup malamnya, siap menghadapi tahap berikutnya. Renovasi bangunan menjadi toko kue yang menarik dan fungsional. Tantangan pertama. Langkah pertama Laras untuk mewujudkan tokonya ternyata tidak semudah yang dibayangkan. Setelah menyiapkan modal dan tim, ia menyadari bahwa membangun usaha nyata memerlukan kesabaran, ketelitian, dan kemampuan menghadapi tantangan yang tak terduga. Masalah pertama muncul saat perizinan. Laras mengira mengurus izin usaha dan izin kesehatan akan cepat karena ia memiliki modal yang cukup. Nyatanya, prosesnya panjang, penuh dokumen, dan birokrasi yang membingungkan. Kadang, ia harus bolak-balik kantor pemerintah, menghadapi pegawai yang kurang responsif, atau menunggu berhari-hari hanya untuk mendapatkan tanda tangan yang diperlukan. Laras merasa lelah, namun ia mengingat tekadnya. Ini adalah fondasi untuk usaha yang berkelanjutan. Tantangan kedua datang dari supplier bahan baku. Laras ingin kue yang dijual memiliki kualitas tinggi, sehingga ia membutuhkan bahan terbaik. Namun, beberapa supplier enggan menerima toko baru, atau menawarkan harga yang tinggi. Kadang bahan tidak tersedia sesuai permintaan, dan Laras harus mencari alternatif tanpa mengurangi kualitas produknya. Ia belajar untuk negosiasi, mencari relasi baru, dan bersabar ketika masalah tak terduga muncul. Selain itu, mengelola tim juga menuntut kesabaran dan strategi. Beberapa staf baru belum terbiasa dengan ritme kerja di dapur. Ada yang gugup saat mencoba resep baru, dan ada juga yang harus dibimbing agar disiplin mengikuti prosedur. Laras menyadari bahwa kepemimpinan bukan hanya memberi perintah, tetapi membimbing, mendukung, dan memberi motivasi agar tim bisa berkembang bersama. Hari-hari itu terasa melelahkan. Laras sering pulang larut, memikirkan masalah yang menumpuk dan mencoba mencari solusi satu persatu. Kadang ia merasa ingin menyerah, tapi setiap kali memandang timnya yang bersemangat belajar, atau membayangkan tokonya yang penuh dengan pelanggan bahagia, semangatnya kembali menyala. Ia mulai membuat jadwal terperinci, membagi tugas, dan mencatat prioritas. Perizinan diurus secara sistematis, supplier baru dicari melalui referensi, dan setiap anggota tim diberi latihan tambahan untuk memastikan mereka siap menghadapi hari pertama toko dibuka. Laras belajar bahwa tantangan adalah bagian dari perjalanan, dan kemampuan untuk menghadapi masalah dengan kepala dingin akan menentukan keberhasilan usaha. Di akhir hari, Laras duduk di bangku kecil di depan lokasi toko, menatap dinding bangunan yang masih kosong. Meski banyak masalah, hatinya tidak lagi cemas seperti awal. Ia menyadari satu hal penting. Setiap kesulitan yang dihadapi sekarang adalah pelajaran berharga untuk masa depan. Dan tantangan pertama ini, meski berat,
semakin menguatkan tekad Laras untuk membuat tokonya sukses dan memberi manfaat bagi banyak orang. Peluncuran toko kue. Setelah berbulan-bulan mempersiapkan, belajar, dan menghadapi tantangan, hari yang ditunggu-tunggu akhirnya tiba. Toko kue Laras resmi dibuka. Bangunan tua yang semula tampak biasa kini berubah menjadi toko yang rapi, hangat, dan menarik, dengan etalase kaca yang menampilkan kue-kue cantik berwarna-warni. Aroma manis mentega dan coklat menyelimuti udara, membuat siapapun yang melewati jalan itu berhenti sejenak untuk menatap dan mencium harumannya. Laras berdiri di pintu masuk, mengenakan apron yang masih baru, tersenyum menyambut para pengunjung. Timnya yang telah melalui pelatihan intensif terlihat bersemangat, siap melayani pelanggan dengan ramah. Senyum dan energi mereka menular ke semua orang yang datang, menciptakan suasana hangat yang segera terasa nyaman. Warga sekitar pun penasaran. Beberapa datang hanya ingin melihat toko baru, sebagian lainnya ingin mencoba kue pertama yang dijual. Laras menyapa setiap orang dengan hangat, memperkenalkan diri, dan menceritakan sedikit tentang visi tokonya, bukan hanya sebagai bisnis, tetapi sebagai tempat belajar dan bekerja bagi mereka yang ingin memperbaiki hidup. Hari itu menjadi momen yang penuh kegembiraan. Setiap kue yang terjual bukan hanya soal keuntungan, tetapi juga simbol mimpi Laras yang mulai terwujud. Pelanggan tersenyum, anak-anak antusias memilih kue favorit mereka, dan orang dewasa mengapresiasi kualitas serta pelayanan yang ramah. Laras merasa hatinya hangat, semua kerja keras, tantangan, dan persiapan selama ini akhirnya membuahkan hasil nyata. Di tengah kesibukan, beberapa tetangga mendekati Laras. "Kami senang ada toko baru di sini, dan kue-kue kalian enak sekali," kata seorang ibu dengan mata berseri. Laras tersenyum dan menjawab, "Terima kasih, Bu. Semoga toko ini bisa memberi kebahagiaan dan kesempatan bagi banyak orang." Kata-kata itu mengingatkannya pada tekad awalnya, bukan hanya untuk dirinya, tetapi untuk orang lain yang ingin belajar, bekerja, dan berkembang. Malam harinya, setelah toko tutup untuk hari pertama, Laras duduk di bangku depan toko sambil menatap lampu etalase yang berkilau. Ia merasa bangga, tapi juga rendah hati. Toko ini hanyalah awal dari perjalanan panjang. Masih banyak yang harus dipelajari, dikembangkan, dan diperbaiki. Tetapi satu hal jelas, impian yang dulunya hanya ada di catatan kini menjadi kenyataan yang hidup dan berdenyut di tengah komunitas. Laras menarik napas dalam, menatap timnya yang tertawa lelah namun bahagia. Ia menyadari bahwa kesuksesan bukan hanya tentang uang atau popularitas, tapi tentang membuat orang lain tersenyum, memberi peluang, dan menciptakan nilai nyata. Dan malam itu, hatinya dipenuhi rasa syukur. Syukur karena telah berani bermimpi, berani melangkah, dan berani mewujudkan sesuatu yang lebih besar dari dirinya sendiri. Kesalahan awal. Hari-hari pertama setelah pembukaan toko kue Laras berjalan penuh antusiasme, tetapi tidak semuanya mulus. Laras segera menyadari bahwa mendirikan bisnis bukan hanya tentang semangat dan persiapan, tetapi juga tentang belajar dari kesalahan. Kesalahan pertama datang dari manajemen stok bahan baku. Beberapa kue populer cepat habis, sementara bahan untuk kue lain tersisa menumpuk. Hal ini membuat beberapa pelanggan kecewa karena kue favorit mereka tidak tersedia. Laras merasa cemas dan mulai menerima kritik dari staf dan pengunjung. "Seharusnya kita lebih siap, Bu Laras," kata salah satu stafnya. Kritik itu membuat Laras berpikir keras. Bagaimana memastikan stok selalu cukup tanpa membuang bahan yang berlebih? Selain itu, ada kesalahan operasional di dapur. Seorang staf baru belum terbiasa dengan resep, dan satu batch kue panggang terlalu gosong. Aroma gosong itu sempat mengganggu pelanggan yang datang saat itu. Laras langsung turun tangan, membantu staf memperbaiki adonan, dan menjelaskan prosedur dengan sabar. Ia menyadari bahwa kepemimpinan berarti membimbing tim, bukan hanya mengawasi. Kritik juga datang dari pelanggan. Beberapa mengomentari kue yang tidak sesuai ekspektasi mereka. Laras menanggapi dengan sikap terbuka, mendengarkan setiap masukan,
dan mencatat perbaikan yang harus dilakukan. Ia belajar bahwa kesalahan adalah peluang untuk berkembang, bukan alasan untuk putus asa. Meski merasa frustrasi sesaat, Laras menenangkan diri dan memikirkan solusi jangka panjang. 1. Menyusun jadwal produksi dan stok agar bahan baku selalu cukup dan tidak terbuang. 2. Memberikan pelatihan tambahan untuk staf, memastikan mereka memahami resep dan standar kualitas. 3. Membuat sistem umpan balik pelanggan untuk menampung kritik dan saran demi perbaikan produk. 4. Menyiapkan cadangan bahan baku untuk menghadapi lonjakan permintaan mendadak. Kesalahan-kesalahan awal itu membuat Laras belajar bahwa menjadi pengusaha tidak hanya tentang mimpi atau keberuntungan, tetapi tentang ketekunan, pengelolaan, dan kemampuan menyesuaikan diri. Ia menyadari bahwa setiap kegagalan kecil yang ia tangani dengan bijak akan membuat tokonya lebih kuat. Pada malam hari, setelah toko tutup, Laras duduk sendiri di bangku depan toko. Ia menatap lampu etalase yang hangat dan menghela napas panjang. Meski lelah dan sedikit kecewa, hatinya tetap penuh tekad. Ia tersenyum, menyadari satu hal penting. Kesalahan adalah bagian dari perjalanan, dan bagaimana ia menanggapinya yang menentukan keberhasilan sejati. Dengan pelajaran dari kesalahan pertama itu, Laras berjanji pada dirinya sendiri untuk terus belajar, membimbing tim, dan menyempurnakan setiap aspek tokonya. Malam itu, meski lelah, hatinya lebih kuat dan lebih siap menghadapi tantangan berikutnya. Belajar dari kesalahan. Kesalahan-kesalahan awal yang terjadi di toko kue membuat Laras sadar bahwa semua kesuksesan butuh perbaikan berkelanjutan. Ia duduk di ruang kecil belakang toko, mencatat semua masalah yang muncul, stok bahan yang tidak sesuai, batch kue yang gagal, staf yang belum terbiasa, hingga kritik pelanggan yang masuk. Laras tahu, untuk menjadikan tokonya lebih profesional, sistem dan manajemen harus diperbaiki. Langkah pertama yang ia ambil adalah menyusun jadwal produksi dan stok yang lebih terstruktur. Ia membuat daftar bahan baku yang dibutuhkan setiap hari, mengatur cadangan untuk kue populer, dan menyesuaikan jadwal produksi agar semua kue selalu tersedia segar. Dengan begitu, pelanggan tidak lagi kecewa karena kue favorit mereka habis. Selanjutnya, Laras fokus pada pelatihan staf secara intensif. Ia mengadakan sesi latihan tambahan setiap hari, mengulang resep, teknik memanggang, dan cara menghias kue dengan rapi. Laras juga mengajarkan mereka cara bekerja dalam tim dan komunikasi yang baik, sehingga dapur bisa berjalan lebih lancar dan efisien. Selain itu, Laras membuat sistem umpan balik pelanggan. Setiap masukan dicatat dan dianalisis untuk meningkatkan kualitas produk dan pelayanan. Ia juga mulai memberikan penghargaan sederhana untuk staf yang berhasil memberikan layanan terbaik, membuat tim lebih termotivasi dan merasa dihargai. Ia sadar bahwa kepemimpinan bukan hanya soal mengatur, tetapi membimbing dan memberi inspirasi. Laras mulai memberi contoh langsung, membantu di dapur saat sibuk, menyapa pelanggan dengan hangat, dan mendengarkan keluhan staf dengan sabar. Sikap ini menular ke seluruh tim, menciptakan atmosfer kerja yang positif dan penuh semangat. Dengan sistem baru, toko mulai berjalan lebih lancar. Kue selalu tersedia, kualitas meningkat, dan pelanggan mulai melihat perbedaan. Mereka merasa puas tidak hanya dengan rasa kue, tetapi juga dengan pelayanan ramah dan profesional. Laras tersenyum dalam hati. Kesalahan yang dulu membuatnya frustasi kini menjadi batu pijakan untuk perbaikan dan kesuksesan. Malam itu, Laras duduk di bangku depan toko setelah hari yang panjang. Ia menatap lampu etalase yang hangat, merasa bangga dengan timnya yang berkembang dan toko yang mulai stabil. Hatinya dipenuhi rasa syukur dan keyakinan. Belajar dari kesalahan adalah kunci untuk menciptakan usaha yang kuat, berkelanjutan, dan bermanfaat bagi banyak orang. Dengan perbaikan sistem dan manajemen yang matang, Laras siap menghadapi tantangan berikutnya. Membangun reputasi toko kue sebagai tempat yang tidak hanya menjual kue lezat, tetapi juga memberi inspirasi bagi komunitas. Meningkatkan kualitas kue. Setelah memperbaiki sistem dan manajemen toko,
Laras menyadari bahwa kunci utama kesuksesan tokonya tetap berada di kualitas kue itu sendiri. Tidak peduli seberapa bagus manajemen atau pelayanan, jika rasa kue mengecewakan, pelanggan tidak akan kembali. Dengan tekad itu, Laras memutuskan untuk fokus penuh pada peningkatan kualitas produk dan pelayanan. Setiap hari, Laras mengawasi proses produksi dengan seksama. Ia memastikan bahan baku selalu segar, dari tepung, mentega, hingga coklat premium yang digunakan untuk kue. Ia bereksperimen dengan berbagai resep, menyesuaikan proporsi gula, lemak, dan rasa agar kue tidak hanya lezat, tetapi juga seimbang dan menggugah selera. Tidak hanya itu, Laras mengadakan sesi latihan intensif untuk staf dapur. Setiap staf belajar teknik memanggang, menghias kue, dan menyajikan produk dengan estetika yang menarik. Laras menekankan pentingnya konsistensi. Kue harus selalu sama lezatnya, setiap hari. Ia mengingatkan staf, kualitas adalah janji kita kepada pelanggan. Setiap kue yang keluar dari toko ini harus membawa kebahagiaan. Selain rasa kue, Laras juga fokus pada pengalaman pelanggan. Ia menata etalase agar kue terlihat menggoda, memastikan toko selalu bersih dan nyaman, serta memberikan pelayanan ramah dan cepat. Laras sendiri sering turun tangan, menyapa pelanggan, menawarkan sampel, dan mendengarkan masukan mereka. Ia ingin pelanggan merasa dihargai, disambut, dan puas setiap kali mengunjungi toko. Dalam proses ini, Laras juga mulai menciptakan varian kue spesial, kue musiman, kue edisi terbatas, dan kue dengan sentuhan kreatif yang unik. Strategi ini tidak hanya menarik pelanggan baru, tetapi juga membuat pelanggan lama penasaran untuk kembali. Ia ingin toko kue ini selalu memberikan kejutan menyenangkan sekaligus menjaga reputasi sebagai tempat kue berkualitas tinggi. Seiring waktu, perubahan mulai terlihat. Pelanggan mulai memberi pujian tentang rasa dan tampilan kue. Beberapa orang membagikan pengalaman mereka di media sosial, memuji pelayanan yang hangat dan kualitas produk yang konsisten. Laras tersenyum, merasa semua kerja kerasnya membuahkan hasil. Di malam hari, setelah toko tutup, Laras duduk di bangku depan etalase, menatap kue-kue cantik yang tersusun rapi. Ia menarik napas panjang, bangga sekaligus bersyukur. Ia menyadari satu hal penting, kesuksesan sejati bukan hanya tentang keuntungan, tetapi tentang dedikasi untuk selalu memberikan yang terbaik, baik bagi produk maupun orang-orang yang dilayani. Dengan kualitas kue yang meningkat dan pelayanan yang memuaskan, Laras siap membawa tokonya ke tahap berikutnya, menjadi inspirasi bagi komunitas dan membuka lebih banyak peluang bagi orang lain. Membangun reputasi. Setelah fokus memperbaiki sistem, meningkatkan kualitas kue, dan memberikan pelayanan terbaik, Laras mulai merasakan hasil dari kerja kerasnya. Toko kue mulai dikenal di komunitas sekitar. Berita tentang kue lezat, pelayanan ramah, dan suasana hangat menyebar dari mulut ke mulut, menarik pelanggan baru yang penasaran sekaligus mempertahankan pelanggan lama. Setiap pagi, Laras membuka toko dengan senyum hangat, menyapa pelanggan tetap dan orang-orang baru yang datang. Ia memperhatikan bagaimana pelanggan menikmati kue, mendengarkan komentar mereka, dan mencatat masukan yang bisa membuat tokonya lebih baik lagi. Perlahan tapi pasti, toko mulai memiliki pelanggan setia. Orang-orang yang datang tidak hanya untuk membeli kue, tetapi juga merasakan pengalaman menyenangkan di toko. Laras juga memperluas reputasi tokonya melalui program promosi sederhana dan kegiatan komunitas. Ia mengadakan sesi mencicipi kue gratis pada hari-hari tertentu, membagikan kue kepada anak-anak sekolah, dan ikut serta dalam kegiatan sosial di lingkungan sekitar. Semua ini membuat orang-orang melihat toko Laras bukan hanya sebagai tempat berbisnis, tetapi sebagai bagian dari komunitas yang peduli dan memberi inspirasi. Kualitas kue yang konsisten menjadi salah satu faktor utama. Pelanggan mulai mengenali ciri khas toko Laras, rasa yang selalu lezat, tampilan kue yang menarik, dan suasana toko yang hangat. Umpan balik positif mengalir dari teman, tetangga, bahkan pelanggan dari kota lain yang mendengar rekomendasi. Laras tersenyum,
menyadari bahwa reputasi dibangun melalui kerja keras, konsistensi, dan perhatian terhadap detail. Selain itu, Laras memperhatikan pentingnya membina hubungan baik dengan staf. Ia tahu reputasi toko juga dipengaruhi oleh sikap timnya. Setiap staf merasa dihargai, dilatih dengan baik, dan diberi kesempatan untuk berkembang. Semangat positif ini menular ke pelanggan, menciptakan pengalaman yang menyenangkan bagi semua yang datang ke toko. Dengan reputasi yang semakin baik, toko Laras mulai mendapatkan pelanggan tetap dan komunitas yang loyal. Mereka datang tidak hanya untuk kue, tetapi juga untuk merasakan suasana ramah dan peduli yang dibangun Laras. Ia merasa bangga, tetapi tetap rendah hati, menyadari bahwa reputasi adalah aset berharga yang harus dijaga setiap hari. Malam hari, Laras menatap lampu etalase toko yang berkilau. Ia menarik napas panjang, merasa puas dan bersyukur. Semua kerja keras, tantangan, kesalahan, dan pembelajaran kini menghasilkan sesuatu yang nyata. Toko yang bukan hanya sukses secara bisnis, tetapi juga memiliki dampak positif bagi komunitas. Laras tersenyum, menatap staf yang membersihkan toko dengan ceria, dan berpikir dalam hati, ini baru permulaan. Dengan reputasi ini, kita bisa membuka lebih banyak peluang, membantu lebih banyak orang, dan terus berkembang bersama. Mempekerjakan lebih banyak orang. Seiring reputasi tokonya yang terus meningkat, Laras menyadari satu hal penting, permintaan kue semakin tinggi, dan tim yang ada mulai kewalahan. Alih-alih menganggap hal ini sebagai beban, Laras melihat kesempatan untuk memberi lebih banyak orang peluang bekerja dan belajar keterampilan baru. Pagi itu, Laras duduk di ruang belakang toko sambil membuat daftar posisi yang dibutuhkan, pembuat kue tambahan, staf pelayanan, kasir, dan bahkan posisi magang untuk pemula yang ingin belajar dunia kuliner. Ia menuliskan kriteria sederhana namun jelas, semangat belajar, mau bekerja keras, dan jujur. Latar belakang pendidikan atau pengalaman sebelumnya bukan hal utama, yang terpenting adalah kemauan untuk berkembang. Laras memasang pengumuman lowongan melalui media sosial, papan komunitas, dan jaringan temannya. Responnya luar biasa. Banyak orang, termasuk pengangguran muda, ibu rumah tangga, dan siswa yang ingin menambah pengalaman, datang untuk wawancara. Laras merasa hangat melihat antusiasme mereka. Mata penuh harapan, senyum gugup tapi semangat yang jelas terpancar. Setiap kandidat diwawancarai dengan sabar. Laras tidak hanya menanyakan pengalaman mereka, tetapi juga mendengarkan cerita mereka. Siapa yang sedang mencari pekerjaan untuk membantu keluarga, siapa yang ingin belajar keterampilan baru, siapa yang ingin bangkit dari kesulitan ekonomi. Cerita-cerita itu membuat hati Laras tergerak. Ia menyadari bahwa toko ini bukan sekadar bisnis, tetapi sarana untuk mengubah hidup orang lain. Akhirnya, Laras memilih beberapa staf baru dan menyusun program pelatihan intensif agar mereka siap bekerja sesuai standar toko. Pelatihan mencakup pembuatan kue, pelayanan pelanggan, kebersihan, dan kerja tim. Laras sendiri turun tangan, mengajari mereka teknik membuat kue, cara menghias, dan mengatur dapur agar efisien. Ia ingin staf merasakan dukungan, kesempatan belajar, dan semangat tim sejak awal. Dalam beberapa minggu, toko mulai terasa lebih hidup. Dapur lebih efisien, staf lebih terampil, dan pelanggan mulai mengenal wajah baru yang ramah dan profesional. Laras tersenyum melihat bagaimana kesempatan kerja yang ia berikan mengubah semangat orang-orang di sekitarnya. Beberapa staf bahkan menceritakan bagaimana pekerjaan ini memberi mereka harapan baru, rasa percaya diri, dan motivasi untuk belajar lebih giat. Malam hari, setelah semua karyawan pulang, Laras duduk di bangku depan toko sambil menatap lampu etalase yang hangat. Ia merasa bangga, bukan karena keuntungan yang semakin bertambah, tetapi karena tokonya kini menjadi tempat yang memberi peluang, inspirasi, dan harapan bagi banyak orang. Laras menarik napas panjang dan tersenyum dalam hati. Kekuatan sebuah bisnis bukan hanya pada keuntungan, tapi pada kemampuan untuk memberi kesempatan dan mengubah hidup orang lain. Semakin banyak yang kita bantu,
semakin bermakna usaha ini. Dengan tim yang bertambah dan semangat baru, Laras siap menghadapi tahap berikutnya. Menghadapi persaingan dan tantangan dari toko kue lain, sambil menjaga kualitas dan nilai sosial tokonya. Cerita para pekerja. Setelah beberapa bulan toko berjalan lancar, Laras mulai menyadari satu hal, kesuksesan tokonya bukan hanya tentang dirinya, tetapi juga tentang tim yang bekerja bersamanya. Setiap orang yang bekerja di toko kue Laras memiliki cerita sendiri, kisah perjuangan, harapan, dan mimpi yang ingin mereka capai. Laras mulai mendengar cerita-cerita stafnya satu persatu. Ada Andi, seorang pemuda yang sebelumnya menganggur karena kesulitan ekonomi. Ia ingin membantu orang tua yang sakit dan tidak memiliki keterampilan khusus. Setelah bergabung di toko, Andi belajar membuat kue, menghiasnya dengan rapi, dan bahkan mulai berani melayani pelanggan. Kini, ia bukan hanya punya penghasilan tetap, tetapi juga rasa percaya diri yang dulu hilang. Kemudian ada Sari, ibu rumah tangga yang ingin kembali bekerja setelah bertahun-tahun mengurus keluarga. Ia merasa minder karena sudah lama tidak bekerja, tapi Laras memberinya kesempatan. Dalam beberapa minggu, Sari terbukti cekatan, telaten menghias kue, dan menjadi salah satu staf yang disukai pelanggan. Pekerjaan ini memberinya kebebasan finansial sekaligus kepuasan pribadi. Ada juga Riko, lulusan sekolah menengah yang sempat kehilangan arah. Ia datang ke toko hanya ingin belajar sesuatu yang baru. Laras membimbingnya, mengajarkan teknik membuat kue, mengatur dapur, dan melayani pelanggan dengan sopan. Riko tumbuh menjadi staf yang andal, dan mulai bermimpi suatu hari bisa membuka usaha sendiri. Mendengar cerita-cerita ini, hati Laras hangat. Ia menyadari bahwa toko kue yang ia bangun bukan hanya tentang keuntungan atau reputasi, tetapi tentang memberi peluang bagi orang-orang yang ingin bangkit dari keterbatasan. Setiap senyum staf saat berhasil membuat kue, setiap pelanggan yang puas, adalah bukti nyata bahwa misi sosialnya berjalan dengan baik. Laras pun mulai membagikan cerita para pekerja ini di media sosial tokonya, tentu dengan izin mereka. Cerita-cerita sederhana itu mendapat respons luar biasa dari komunitas. Banyak orang merasa terinspirasi, menghargai toko Laras tidak hanya karena kue yang enak, tetapi juga karena nilai kemanusiaan dan kepedulian yang dijalankan. Malam itu, Laras duduk di bangku depan toko, menatap timnya yang sedang membereskan dapur. Ia tersenyum dan berkata dalam hati, kekuatan toko ini bukan hanya dari kekayaan atau mimpi awalku, tapi dari orang-orang yang kuberikan kesempatan untuk berkembang. Bersama mereka, kita membuat sesuatu yang jauh lebih berarti. Ini menjadi pengingat bagi Laras. Kesuksesan sejati adalah ketika kamu bisa mengangkat orang lain, bukan hanya diri sendiri. Dan dengan semangat itu, Laras siap menghadapi tantangan besar berikutnya. Menjaga kualitas dan nilai toko kue yang kini sudah menjadi inspirasi bagi banyak orang. Dukungan komunitas. Seiring waktu, toko kue Laras tidak hanya menjadi tempat membeli kue, tetapi menjadi bagian dari komunitas. Warga sekitar mulai mengenali Laras dan timnya, bukan hanya karena rasa kue yang lezat, tetapi juga karena misi sosial yang ia jalankan, memberi kesempatan kerja, melatih staf, dan memberdayakan orang-orang yang sebelumnya kesulitan. Beberapa hari, Laras melihat pemandangan yang membuat hatinya hangat. Anak-anak dari sekolah dekat toko datang membawa lukisan kecil sebagai ucapan terima kasih. Sementara tetangga membeli kue untuk merayakan acara kecil mereka. Seorang ibu bercerita bahwa anaknya kini suka belajar membuat kue setelah mengikuti workshop yang diadakan Laras seminggu sekali. Tidak hanya itu, pelanggan mulai memberi dukungan nyata bagi misi Laras. Mereka menyebarkan berita tentang toko, memberi ulasan positif, dan beberapa bahkan menawarkan bantuan. Ada yang menyarankan supplier bahan baku berkualitas, ada yang membantu promosi di media sosial, bahkan ada yang bersedia ikut menjadi mentor bagi staf muda Laras. Laras tersenyum, menyadari bahwa ketika kamu melakukan kebaikan, orang lain pun ingin terlibat dan memberi dukungan. Komunitas sekitar juga merasa memiliki toko itu. Mereka sering datang bukan hanya untuk membeli, tetapi untuk menyapa, berbagi cerita,
atau sekadar ikut merasakan suasana hangat di dalam toko. Laras melihat bagaimana toko ini menciptakan hubungan manusia yang tulus, di mana pelanggan, staf, dan warga sekitar saling menghargai dan mendukung. Momen paling menyentuh terjadi saat Laras mengadakan acara sederhana untuk staf dan pelanggan tetap. Acara kecil berupa tanya jawab, demo membuat kue, dan berbagi cerita tentang perjalanan toko. Warga memberi tepuk tangan, mengucapkan terima kasih, dan menegaskan dukungan mereka. Beberapa bahkan meneteskan air mata haru, menyadari bagaimana toko kue ini telah memberi dampak nyata bagi kehidupan banyak orang. Di malam hari, Laras duduk di bangku depan toko, menatap lampu etalase yang hangat. Hatinya dipenuhi rasa syukur. Ia tersenyum dalam hati. Toko ini bukan hanya milikku. Ini milik semua orang yang percaya pada mimpi dan kebaikan. Bersama mereka, kita membuat sesuatu yang lebih besar dari diri kita sendiri. Dukungan komunitas memberi Laras energi baru untuk terus berkembang. Ia tahu tantangan pasti akan datang, tapi dengan dukungan warga, staf, dan pelanggan yang peduli, tidak ada rintangan yang terlalu besar untuk dihadapi. Menghadapi persaingan. Seiring toko kue Laras semakin dikenal, muncul tantangan baru yang tidak bisa dihindari. Persaingan dari toko kue lain di sekitar kota. Beberapa pesaing membuka cabang baru, menawarkan harga lebih murah, atau mencoba meniru konsep tokonya. Laras menyadari bahwa kesuksesan selalu menarik kompetitor, dan menghadapi persaingan adalah bagian dari perjalanan bisnis yang harus dihadapi dengan strategi dan kepala dingin. Hari-hari pertama persaingan terasa menegangkan. Beberapa pelanggan mulai membandingkan harga dan rasa kue dengan toko lain, sementara beberapa staf tampak cemas. Namun, Laras tahu bahwa menurunkan standar atau meniru pesaing bukanlah solusi. Ia harus menemukan cara mempertahankan keunggulan tokonya tanpa mengorbankan kualitas atau nilai sosial yang telah dibangun. Laras mulai menganalisis kekuatan pesaing. 1. Mereka menawarkan harga lebih murah, tapi kualitas kue kurang konsisten. 2. Beberapa memiliki pemasaran agresif, tapi tidak memiliki misi sosial atau ikatan dengan komunitas. 3. Tim mereka lebih besar, tapi semangat dan loyalitas staf belum tentu tinggi. Dari analisis itu, Laras mengambil pelajaran penting. Kekuatan tokonya bukan pada harga atau ukuran, tapi pada kualitas, pelayanan, dan nilai yang ia tawarkan. Ia memutuskan untuk fokus pada keunggulan tersebut. Strategi pertama yang diterapkan Laras adalah meningkatkan kualitas dan inovasi kue. Ia menambahkan varian kue musiman, kue sehat, dan kue spesial yang tidak bisa ditemukan di toko lain. Ia juga terus melatih staf agar lebih kreatif, cepat, dan ramah melayani pelanggan. Selain itu, Laras memperkuat hubungan dengan komunitas. Ia mengadakan workshop gratis, memberi pelatihan tambahan bagi staf muda, dan melibatkan warga dalam program sosial tokonya. Ini membuat pelanggan semakin loyal karena mereka merasa menjadi bagian dari sesuatu yang lebih bermakna. Persaingan bukan lagi ancaman, melainkan motivasi untuk berkembang. Laras dan timnya belajar beradaptasi, meningkatkan efisiensi, dan menjaga standar tinggi tanpa mengorbankan nilai-nilai yang mereka pegang. Malam harinya, setelah toko tutup, Laras duduk di bangku depan sambil menatap lampu etalase. Ia tersenyum, menyadari bahwa persaingan adalah ujian untuk ketahanan, kreativitas, dan integritasnya. Dengan tekad dan strategi yang tepat, ia yakin tokonya akan tetap unggul, bukan hanya karena kue yang lezat, tetapi karena misi sosial, tim yang solid, dan dukungan komunitas yang kuat. Laras menarik napas panjang dan berkata dalam hati, persaingan adalah tanda kita telah sampai pada level yang lebih tinggi. Kini saatnya membuktikan bahwa kualitas, kepedulian, dan kerja keras adalah yang membuat kita bertahan. Tetap konsisten dengan nilai. Seiring bisnisnya berkembang dan persaingan semakin ketat, Laras menyadari satu hal penting. Kesuksesan jangka panjang bukan hanya tentang keuntungan, tapi tentang konsistensi dalam menjalankan nilai-nilai inti toko. Laras menegaskan kembali prinsip yang selalu ia pegang sejak awal. Kejujuran,
kerja keras, dan kepedulian sosial. Ia ingin toko kue ini bukan sekadar tempat mencari keuntungan, tetapi juga tempat yang memberi manfaat bagi staf, pelanggan, dan komunitas sekitar. Dalam praktik sehari-hari, nilai-nilai ini diwujudkan dengan beberapa cara. 1. Kejujuran. Laras memastikan semua transaksi transparan, bahan baku berkualitas, dan kue yang dijual sesuai janji. Tidak ada kompromi dengan standar, meskipun pesaing mungkin menekan harga lebih murah dengan bahan kualitas rendah. 2. Kerja keras. Laras sendiri tidak segan turun tangan di dapur atau di bagian pelayanan ketika staf membutuhkan bantuan. Ia menunjukkan bahwa kesuksesan diraih melalui usaha nyata, bukan hanya modal atau keberuntungan. 3. Kepedulian sosial. Laras terus mengembangkan program pemberdayaan staf dan komunitas, seperti pelatihan keterampilan, membuka lowongan bagi yang kesulitan, serta workshop bagi anak-anak yang ingin belajar membuat kue. Tetap konsisten dengan nilai-nilai ini juga membantu Laras menghadapi tekanan persaingan. Beberapa pesaing mencoba meniru konsep tokonya atau menawarkan harga murah dengan kualitas rendah. Tapi Laras yakin bahwa keteguhan pada nilai dan kualitas akan lebih dihargai oleh pelanggan sejati. Ia sering mengingatkan stafnya, kita bukan hanya menjual kue, kita menjual kepercayaan, pengalaman, dan kepedulian. Hari demi hari, praktik ini terlihat membuahkan hasil. Pelanggan tetap loyal, tim merasa bangga dan termotivasi, dan komunitas semakin menghargai toko ini sebagai tempat yang memberi dampak positif. Bahkan staf yang dulu ragu-ragu kini belajar menjadi profesional yang berdedikasi, karena mereka mencontoh kepemimpinan yang memadukan disiplin, kehangatan, dan integritas. Malam hari, Laras duduk di bangku depan toko setelah hari yang panjang. Ia menatap cahaya etalase yang hangat dan tersenyum. Hatinya tenang, karena ia tahu bahwa meskipun dunia bisnis penuh tantangan dan persaingan, nilai-nilai yang dijaga dengan konsisten adalah fondasi yang membuat tokonya kuat dan bertahan lama. Laras menarik napas dalam dan berkata dalam hati, seberapapun berat persaingan, selama kita tetap jujur, bekerja keras, dan peduli pada orang lain, kesuksesan sejati akan mengikuti. Dengan prinsip yang teguh, Laras siap menghadapi fase berikutnya, memperluas pengaruh tokonya dan memberi inspirasi lebih luas bagi masyarakat. Kisah inspiratif media. Beberapa bulan setelah toko kue Laras mulai stabil dan dikenal luas, cerita tentang perjalanan dan misi sosialnya menarik perhatian media lokal. Seorang jurnalis datang untuk melakukan liputan, penasaran dengan bagaimana seorang wanita muda yang awalnya pengangguran bisa membangun toko kue sukses yang juga memberdayakan banyak orang. Laras menyambut tim media dengan hangat. Ia menceritakan awal mula perjalanan, kegagalan tes pramugari, masa-masa pengangguran, penemuan emas yang mengubah hidupnya, hingga keputusan membuka toko kue untuk memberi peluang kerja bagi staf yang sebelumnya kesulitan. Ia berbicara dengan tulus tentang tantangan, kesalahan, dan pelajaran yang ia pelajari, serta bagaimana nilai-nilai kejujuran, kerja keras, dan kepedulian sosial selalu menjadi panduan. Tim media terkesan bukan hanya dengan kisah pribadi Laras, tetapi juga konsep toko yang berbeda dari bisnis lain. Mereka melihat bagaimana staf yang sebelumnya menganggur kini memiliki penghasilan tetap dan keterampilan yang berharga, bagaimana komunitas sekitar merasa terlibat dan mendukung, serta bagaimana toko kue ini menjadi simbol peluang dan inspirasi. Liputan itu kemudian diterbitkan di media cetak dan online. Judul artikel menarik perhatian banyak orang, dari pengangguran menjadi inspirasi, toko kue yang mengubah hidup banyak orang. Foto-foto toko yang hangat, kue yang cantik, dan tim yang ceria menambah daya tarik cerita. Dalam beberapa hari, toko Laras mendapat kunjungan pelanggan baru yang datang karena membaca kisahnya. Bahkan ada yang dari kota lain hanya ingin merasakan pengalaman langsung. Laras tersenyum ketika mendengar komentar positif dari jurnalis. Ini bukan hanya soal bisnis, tapi soal memberikan kesempatan dan harapan. Ini benar-benar inspiratif. Kata-kata itu membuat Laras terharu, namun ia tetap rendah hati. Ia tahu bahwa semua ini bukan hanya hasil usahanya sendiri, tapi juga kerja keras tim,
dukungan komunitas, dan keberanian untuk tetap konsisten pada nilai-nilai yang diyakini. Setelah liputan itu, Laras melihat perubahan nyata. Banyak orang mulai mengikuti tokonya di media sosial, menulis komentar positif, dan bahkan menawarkan dukungan untuk program sosialnya. Beberapa anak muda yang tadinya ragu, kini termotivasi untuk belajar keterampilan baru, karena melihat bahwa kesulitan bisa diubah menjadi peluang jika ada tekad dan keberanian. Malam hari, Laras duduk di bangku depan toko sambil menatap lampu etalase yang hangat. Ia menyadari satu hal penting, kisah inspiratif ini bukan hanya untuk dirinya, tetapi untuk semua orang yang ingin bermimpi, berusaha, dan memberi dampak positif bagi orang lain. Dengan sorotan media dan dukungan masyarakat yang terus bertambah, Laras semakin termotivasi untuk mengembangkan tokonya, melatih lebih banyak staf, dan menjadi inspirasi yang lebih luas bagi komunitas dan generasi muda. Menginspirasi generasi muda. Setelah toko kue Laras dikenal luas dan kisahnya menjadi inspirasi media, ia menyadari bahwa kesuksesan bukan hanya tentang keuntungan atau reputasi, tetapi juga tentang membagi pengalaman dan menginspirasi generasi berikutnya. Laras ingin anak-anak muda melihat bahwa kegagalan bukan akhir dari segalanya, dan setiap kesulitan bisa menjadi batu loncatan menuju kesuksesan. Dengan tekad itu, Laras mulai merancang workshop khusus bagi generasi muda. Acara ini ditujukan bagi siswa sekolah menengah, mahasiswa, dan pemuda yang ingin belajar keterampilan kuliner, manajemen usaha, dan nilai-nilai kepemimpinan. Ia ingin workshop ini lebih dari sekadar belajar membuat kue, tetapi juga mengajarkan etos kerja, disiplin, dan keberanian untuk bermimpi besar. Hari pertama workshop tiba. Laras menyambut peserta dengan hangat, menceritakan kisahnya sendiri, kegagalan tes pramugari, masa pengangguran, penemuan emas yang mengubah hidupnya, hingga keputusan membuka toko kue untuk memberi kesempatan bagi orang lain. Mata para peserta berbinar-binar. Banyak yang terinspirasi oleh perjalanan seorang wanita muda yang tidak menyerah menghadapi rintangan. Workshop berlangsung dengan kombinasi teori dan praktik. Laras mengajarkan peserta cara membuat adonan, memanggang, menghias kue, hingga manajemen sederhana toko. Ia juga menyelipkan sesi motivasi, bagaimana menghadapi kegagalan, membangun karakter, dan menjaga nilai kejujuran serta kepedulian sosial. Peserta bukan hanya belajar keterampilan, tetapi juga belajar tentang tanggung jawab, kerja keras, dan rasa empati. Selain itu, Laras mengundang beberapa stafnya yang sebelumnya menganggur untuk berbagi pengalaman. Mereka menceritakan bagaimana toko ini memberi mereka kesempatan baru, penghasilan stabil, dan percaya diri. Cerita-cerita ini membuat para peserta semakin termotivasi, menyadari bahwa kesempatan sering datang bagi mereka yang mau belajar dan berani mencoba. Workshop ini segera menjadi populer. Banyak peserta yang mulai mengunjungi toko secara rutin, membawa teman-teman, dan bahkan mencoba membuat kue sendiri di rumah. Laras merasa senang melihat energi, kreativitas, dan semangat belajar dari generasi muda, yang memberinya keyakinan bahwa investasi dalam pendidikan dan pengalaman adalah salah satu bentuk keberlanjutan misi sosialnya. Malam itu, setelah semua peserta pulang, Laras duduk di bangku depan toko. Ia menatap lampu etalase yang hangat dan tersenyum. Hatinya penuh syukur, karena ia tahu bahwa setiap anak muda yang terinspirasi, setiap keterampilan yang mereka pelajari, adalah bagian dari warisan yang lebih besar daripada sekadar toko kue. Laras menarik napas panjang dan berpikir, ini bukan hanya tentang kue atau toko. Ini tentang menanamkan semangat, memberi kesempatan, dan membentuk generasi yang percaya bahwa mereka bisa mengubah hidup mereka sendiri. Dengan langkah ini, Laras semakin yakin untuk mengembangkan program lebih besar lagi, menjangkau lebih banyak anak muda, dan membuat dampak sosial yang lebih luas di komunitas dan bahkan kota sekitarnya. Membangun brand yang kuat. Seiring toko kue Laras berkembang, ia menyadari bahwa tidak cukup hanya memiliki kue enak dan pelayanan ramah. Untuk mencapai kesuksesan jangka panjang, toko harus memiliki identitas yang jelas, dikenal luas, dan menjadi simbol yang membangkitkan kepercayaan.
Laras pun memulai langkah untuk membangun brand yang kuat. Langkah pertama adalah menegaskan visi dan nilai toko. Semua elemen, dari desain toko, kemasan kue, cara staf melayani pelanggan, hingga program sosial yang dijalankan, dibuat konsisten dengan nilai inti, kejujuran, kualitas, kerja keras, dan kepedulian sosial. Laras ingin setiap orang yang datang ke toko merasa bahwa mereka bukan sekadar membeli kue, tetapi juga menjadi bagian dari sesuatu yang bermakna. Ia juga memperhatikan visual brand, logo, kemasan, dan dekorasi toko dibuat menarik dan profesional, tapi tetap hangat dan ramah. Laras tahu bahwa brand bukan hanya tentang tampilan, tetapi juga tentang pengalaman yang dirasakan pelanggan. Dari aroma kue yang selalu segar, senyum staf, hingga layanan cepat dan sopan, semua menjadi bagian dari citra toko yang kuat. Selain itu, Laras memanfaatkan media sosial dan cerita inspiratif untuk membangun reputasi. Kisah perjalanan Laras, program pelatihan staf, dan kegiatan komunitas dibagikan secara konsisten. Orang-orang mulai mengenali toko kue ini sebagai simbol kualitas dan kebaikan, bukan sekadar bisnis biasa. Brand toko Laras menjadi identitas yang dipercaya dan dihargai masyarakat. Dalam internal tim, Laras menekankan bahwa setiap anggota adalah duta brand. Staf dilatih untuk selalu memberikan pengalaman terbaik, menjaga standar kualitas, dan menunjukkan kepedulian terhadap pelanggan dan komunitas. Dengan begitu, brand bukan hanya tercipta dari strategi marketing, tetapi juga dari setiap tindakan nyata yang dilakukan tim setiap hari. Hasilnya mulai terlihat. Pelanggan semakin loyal, toko mendapat ulasan positif di media sosial, dan warga sekitar merasa bangga memiliki toko yang tidak hanya menjual kue lezat, tetapi juga memberikan dampak sosial nyata. Brand toko kue Laras kini dikenal sebagai tempat yang memberi kesempatan, inspirasi, dan kebahagiaan melalui setiap kue yang dibuat. Malam itu, Laras duduk di bangku depan toko. Ia menatap lampu etalase yang berkilau, mengingat perjalanan panjang dari masa pengangguran hingga membangun bisnis yang diakui dan dicintai banyak orang. Ia tersenyum, menyadari bahwa brand sejati bukan sekadar nama atau logo, tetapi nilai, pengalaman, dan inspirasi yang dibagikan kepada orang lain. Dengan brand yang kuat, Laras siap melangkah ke tahap berikutnya. Memperluas pengaruh tokonya, menjangkau lebih banyak komunitas, dan membentuk legasi yang bisa bertahan lama. Toko kue menjadi sukses besar. Setelah berbulan-bulan menjaga kualitas, membangun tim yang solid, dan menguatkan brand, toko kue Laras mulai meraih kesuksesan besar. Penjualan meningkat pesat, pelanggan loyal semakin banyak, dan reputasi toko tidak hanya dikenal di kotanya sendiri, tetapi mulai terdengar di kota-kota sekitar. Laras menyadari bahwa kerja keras selama ini membuahkan hasil nyata. Setiap kue yang dibuat, setiap senyum staf, dan setiap layanan yang hangat menjadi bagian dari keberhasilan yang dirasakan pelanggan. Mereka kembali lagi, membawa teman-teman, dan merekomendasikan toko Laras tanpa diminta. Brand yang konsisten dan misi sosial yang nyata membuat toko ini menjadi simbol kepercayaan dan kualitas di mata masyarakat. Dengan peningkatan permintaan, Laras mulai memikirkan ekspansi ke kota lain. Ia ingin membuka cabang baru, tetapi tetap menjaga standar kualitas dan nilai-nilai yang ia pegang. Setiap calon cabang direncanakan dengan matang, lokasi strategis, staf terlatih, desain toko konsisten dengan brand, dan sistem operasional yang sudah terbukti berjalan. Toko kue Laras juga mulai menarik perhatian media nasional. Kisah seorang wanita yang awalnya pengangguran, menemukan emas, dan kemudian membangun bisnis sukses yang memberdayakan banyak orang, menjadi inspirasi luas. Artikel, video, dan liputan televisi semakin menegaskan posisi toko ini sebagai ikon kesuksesan yang inspiratif dan bermakna. Di internal tim, Laras melihat perubahan yang membanggakan. Staf yang dulu ragu-ragu kini lebih profesional, kreatif, dan berdedikasi. Mereka merasa memiliki peran penting dalam kesuksesan toko, dan banyak dari mereka mulai bermimpi untuk mengembangkan keterampilan atau membuka usaha sendiri di masa depan. Laras tersenyum,
menyadari bahwa kesuksesan sejati tidak hanya diukur dari keuntungan, tetapi dari dampak positif yang ditinggalkan pada orang lain. Malam hari, Laras duduk di bangku depan toko cabang utamanya, menatap lampu etalase yang berkilau. Ia menarik napas dalam, bangga dan bersyukur. Dari seorang pengangguran yang merasa putus asa, kini ia menjadi pengusaha sukses yang tidak hanya meraih mimpi sendiri, tetapi juga mengangkat banyak orang bersama-sama. Ia berbisik dalam hati, ini baru permulaan. Dengan tim, komunitas, dan nilai-nilai yang kita pegang, toko ini bisa berkembang lebih jauh lagi, menginspirasi lebih banyak orang, dan menciptakan peluang bagi mereka yang membutuhkan. Toko kue Laras kini bukan hanya bisnis, ia telah menjadi simbol harapan, kesempatan, dan inspirasi bagi banyak orang. Kehidupan baru Laras. Setelah bertahun-tahun berjuang, menghadapi kegagalan, kesulitan, dan tantangan bisnis, Laras akhirnya menikmati kehidupan baru yang lebih mandiri, bahagia, dan penuh makna. Ia tidak lagi bergantung pada keberuntungan semata, tetapi pada kerja keras, keputusan bijak, dan nilai-nilai yang ia pegang sejak awal. Kini, setiap pagi Laras bangun dengan semangat. Ia mengawali hari dengan mengunjungi dapur, memastikan kualitas kue tetap terjaga, menyapa staf dengan hangat, dan mendengar cerita pelanggan. Tidak ada lagi rasa cemas atau putus asa yang dulu menghantui hari-harinya. Ia merasa penuh kendali atas hidupnya sendiri. Selain itu, Laras semakin banyak memberi dampak positif. Program pelatihan untuk generasi muda, kesempatan kerja bagi staf, dan berbagai kegiatan sosial di komunitas membuatnya merasa hidupnya bermakna tidak hanya untuk dirinya sendiri, tetapi juga untuk orang lain. Ia menyadari bahwa kebahagiaan sejati datang dari kemampuan untuk berbagi dan menginspirasi. Laras juga mulai menulis catatan harian dan cerita tentang perjalanan hidupnya, dari masa pengangguran, penemuan emas, hingga membangun toko kue sukses. Ia berharap kisahnya bisa menjadi panduan dan motivasi bagi mereka yang sedang menghadapi kegagalan atau kesulitan, menunjukkan bahwa mimpi bisa diraih dengan tekad dan kerja keras. Dalam kehidupan pribadinya, Laras kini lebih tegas, percaya diri, dan bahagia. Ia tidak lagi membiarkan orang atau keadaan menentukan kebahagiaannya. Setiap keputusan yang ia ambil didasari oleh nilai-nilai yang diyakini dan tujuan jangka panjang. Malam hari, duduk di bangku depan toko cabangnya yang ramai, Laras menatap lampu etalase yang berkilau. Ia tersenyum, melihat timnya bekerja dengan ceria, pelanggan yang menikmati kue, dan komunitas yang merasakan manfaat dari misi sosialnya. Hatinya hangat, penuh rasa syukur, dan damai. Ia menyadari satu hal penting, kesuksesan bukan hanya tentang uang atau popularitas, tetapi tentang kemampuan untuk membangun hidup yang mandiri, bermanfaat bagi orang lain, dan memberi inspirasi bagi banyak orang. Laras menarik napas panjang dan berkata dalam hati, ini adalah hidup yang selalu kubayangkan, hidup yang penuh makna, bahagia, dan bisa menginspirasi orang lain untuk percaya pada diri mereka sendiri. Dengan kehidupan baru ini, Laras siap untuk terus berkembang, membuka peluang lebih banyak bagi orang lain, dan memastikan bahwa kisahnya menjadi inspirasi yang tak terlupakan bagi komunitas, staf, dan generasi muda yang mengikuti jejaknya. Memberdayakan banyak orang. Kesuksesan toko kue Laras tidak membuatnya berhenti di satu titik. Justru sebaliknya, ia merasa bertanggung jawab untuk menciptakan peluang bagi lebih banyak orang. Dengan modal yang telah terkumpul dan pengalaman manajemen yang matang, Laras memutuskan untuk membuka cabang baru di kota-kota sekitar, dengan tujuan utama bukan hanya keuntungan, tetapi memberi pekerjaan dan pelatihan bagi staf baru. Setiap cabang dirancang dengan standar yang sama seperti toko utamanya. Kualitas kue terjaga, pelayanan ramah, dan program pemberdayaan staf yang jelas. Laras tidak hanya merekrut staf baru, tetapi juga memberikan pelatihan intensif, membimbing mereka untuk menjadi profesional, mandiri, dan percaya diri. Beberapa staf lama yang telah berpengalaman diberi tanggung jawab sebagai mentor, menularkan ilmu dan semangat kepada anggota tim baru. Dengan pembukaan cabang baru,
Banyak orang yang sebelumnya menganggur kini memiliki kesempatan untuk bekerja dan belajar keterampilan baru. Mereka bukan hanya mendapatkan penghasilan, tetapi juga mengembangkan potensi diri, belajar bekerja sama, dan merasakan kepuasan dari pencapaian yang nyata. Komunitas di Kota Baru menyambut cabang Laras dengan antusias. Mereka melihat bahwa toko kue ini lebih dari sekadar bisnis, tetapi juga memberi dampak sosial yang positif. Anak muda yang dulu bingung memilih arah karir kini termotivasi untuk belajar keterampilan kuliner. Ibu rumah tangga yang ingin mandiri mendapatkan kesempatan, dan beberapa orang yang sebelumnya putus asa kini memiliki harapan baru. Melalui ekspansi ini, Laras menyadari bahwa kesuksesan sejati adalah kemampuan untuk mengangkat orang lain. Ia merasa bahagia melihat senyum staf baru, mendengar cerita mereka yang mulai percaya diri, dan menyadari bahwa keputusan membangun bisnis dengan nilai sosial yang kuat benar-benar membuahkan hasil. Malam hari, setelah kunjungan ke cabang baru, Laras duduk sejenak di bangku depan toko pertamanya. Ia menatap lampu etalase yang berkilau dan tersenyum puas. Dalam hati, ia berkata, "Kesuksesan bukan hanya tentang diriku. Ini tentang semua orang yang bisa kubantu untuk bangkit, berkembang, dan meraih mimpi mereka. Semakin banyak yang kita berdayakan, semakin bermakna hidup kita sendiri." Dengan visi ini, Laras siap melangkah lebih jauh, membuka cabang-cabang berikutnya, dan menciptakan jaringan bisnis yang memberi manfaat nyata bagi masyarakat luas, menjadikan tokonya bukan hanya simbol kesuksesan, tetapi juga sumber inspirasi dan harapan bagi banyak orang. Refleksi hidup. Setelah bertahun-tahun penuh perjuangan, kerja keras, dan pembelajaran, Laras duduk sendiri di bangku depan toko utamanya pada malam yang tenang. Lampu etalase memancarkan cahaya hangat, aroma kue segar masih terasa di udara, dan suara langkah kaki pelanggan terakhir mulai menjauh. Saat itu, Laras menyadari bahwa inilah momen yang tepat untuk merenung dan mengevaluasi perjalanan hidupnya. Ia teringat masa-masa sulit, kegagalan tes pramugari, rasa putus asa saat menganggur, tekanan dari lingkungan sekitar, dan rasa tak berdaya menghadapi kehidupan. Semua itu terasa begitu berat dulu, seolah menutup jalan baginya. Namun, sekarang, semua cobaan itu tampak seperti batu loncatan yang membentuk karakter, tekad, dan keberaniannya. Laras tersenyum ketika mengingat penemuan emas yang mengubah hidupnya secara mendadak. Tapi ia tahu, emas hanyalah alat, bukan kunci kesuksesan sejati. Kesuksesan itu datang dari keputusan bijak, kerja keras yang konsisten, dan kemauan untuk menggunakan kesempatan bukan hanya untuk diri sendiri, tetapi untuk memberdayakan orang lain. Ia melihat timnya yang bekerja dengan cekatan, pelanggan yang tersenyum puas, dan komunitas yang menerima manfaat dari program sosialnya. Semua ini membuatnya menyadari bahwa kesuksesan sejati bukan tentang harta atau popularitas, tapi tentang dampak positif yang ditinggalkan pada orang lain. Laras juga merenungkan nilai-nilai yang ia pegang, kejujuran, kerja keras, dan kepedulian sosial. Nilai-nilai itu tidak hanya membantunya bertahan menghadapi persaingan, tetapi juga membuatnya menjadi pemimpin yang dihormati dan dicintai. Ia menyadari bahwa tidak ada pencapaian yang lebih berharga daripada membangun kehidupan yang bermakna bagi diri sendiri dan orang lain. Malam itu, Laras menarik napas panjang dan menutup mata sejenak. Ia merasa bersyukur atas semua pengalaman, manis maupun pahit. Setiap langkah, setiap keputusan, dan setiap orang yang ditemuinya memberikan pelajaran yang membentuk dirinya menjadi pribadi yang mandiri, bijak, dan inspiratif. Dengan hati yang penuh rasa syukur, Laras menatap lampu etalase dan berkata dalam hati, "Dari seorang pengangguran yang tak tahu harus berbuat apa, hingga seorang pengusaha yang bisa memberi pekerjaan dan inspirasi bagi banyak orang, perjalanan ini mengajarkanku satu hal penting. Hidup ini tentang bagaimana kita bangkit, belajar, dan memberi manfaat. Tidak ada yang sia-sia jika kita bersungguh-sungguh dan berpegang pada nilai yang benar." Refleksi itu memberinya ketenangan, sekaligus semangat untuk terus berkembang, membuka lebih banyak peluang bagi staf, generasi muda, dan komunitas yang ia layani.
Laras tahu bahwa perjalanan hidupnya bukan hanya miliknya sendiri, tetapi juga warisan inspirasi yang akan terus dirasakan oleh orang lain. Pesan inspiratif. Dengan semua cabang toko yang sudah berjalan lancar, tim yang solid, dan komunitas yang mendukung, Laras duduk sejenak di bangku depan toko utama. Cahaya lampu etalase memantul di matanya. Aroma kue masih terasa hangat di udara malam, dan semua tampak tenang. Saat itu, Laras merenungkan seluruh perjalanan hidupnya, dari seorang pengangguran yang putus asa, penemuan emas yang mengubah segalanya, hingga membangun bisnis yang memberi dampak luas. Ia menyadari satu hal penting, keberuntungan bisa memberi kesempatan, tapi itu hanyalah awal. Yang benar-benar membuat hidup berarti adalah cara seseorang memanfaatkan kesempatan itu, dengan kerja keras, ketekunan, dan kepedulian terhadap orang lain. Laras menatap timnya yang sedang membersihkan dapur dan tersenyum. Mereka bukan sekadar staf. Mereka adalah bagian dari perjalanan ini. Beberapa dari mereka pernah menganggur, merasa putus asa, atau kehilangan arah. Kini, mereka menemukan tujuan, keterampilan, dan rasa percaya diri. Laras menyadari bahwa memberi kesempatan kepada orang lain untuk berkembang adalah salah satu bentuk kesuksesan yang paling berharga. Ia juga mengingat para pelanggan dan komunitas yang mendukungnya. Mereka bukan hanya membeli kue, tetapi juga menjadi bagian dari cerita dan misi sosialnya. Dukungan itu mengajarkan Laras bahwa kesuksesan yang nyata tidak bisa dicapai sendirian. Ia lahir dari kolaborasi, empati, dan kepedulian terhadap orang lain. Dengan suara lembut dalam hati, Laras menegaskan, hidup ini bukan hanya soal keberuntungan yang tiba-tiba datang. Keberuntungan hanyalah pintu awal. Yang membuat kita bertahan dan berkembang adalah kerja keras, ketekunan, dan kemampuan untuk peduli pada orang lain. Saat kita memberi manfaat bagi orang lain, saat itulah hidup kita benar-benar berarti. Laras tersenyum penuh syukur. Ia tahu bahwa cerita hidupnya, perjuangan, kegagalan, keberhasilan, dan dampak sosial yang ia ciptakan bukan hanya untuk dirinya sendiri, tetapi untuk menginspirasi orang lain agar berani bermimpi, berjuang, dan memberi manfaat. Malam itu, Laras menatap langit yang gelap, penuh bintang, seolah menyadari bahwa perjalanan hidupnya adalah cermin bagi siapapun yang ingin bangkit dari keterbatasan dan menjadikan dunia lebih baik. Dengan kerja keras, hati yang peduli, dan ketekunan, setiap orang bisa menciptakan kehidupan yang penuh arti, seperti yang kini ia jalani. Dan dengan keyakinan itu, Laras menutup hari dengan rasa damai, bahagia, dan inspirasi yang melimpah, siap menghadapi masa depan dan terus memberi dampak positif bagi banyak orang.